Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Ya, Pastor. Haleluya. luar biasa. Tuhan Ya, Yesus begitu baik, luar biasa Pastor. amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat sekali. Dari wajah Ibu Amin. terpancar kemuliaan Tuhan, dan Tuhan Yesus sangat baik karena Tuhan Yesus datang dan mengubahkan kehidupan seseorang. Nah, inilah teman-teman yang saya selalu katakan, kesaksian di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kesaksian di dalam kebenaran, bukan settingan, bukan disuruh-suruh, bukan dipaksa-paksa. Ya, ini tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyeting, karena orang bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau itu hanya disuruh oleh pendahulu, disuruh oleh pendeta atau disuruh oleh organisasi, oleh sinode, itu kesaksian hoax itu, ya. Itu tidak benar, ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Paulus adalah rasulnya. Oh, itu kalau disuruh kayak begitu, itu kesaksian hoax. Ya. Di dalam Tuhan Yesus tidak mengenal kesaksian yang seperti itu. Kesaksian yang benar harus mengalami. Harus berinteraksi langsung dengan Tuhan. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami, itu yang diceritakan. Itu baru benar. Bagaimana orang bisa bersaksi? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus, sementara dia tidak pernah lihat Tuhan. Dia tidak pernah mengalami Tuhan. Nah, ini kesaksian-kesaksian yang seperti ini yang perlu diwaspadai. Ya, teman-teman, kami hadir sedikit lebih awal karena apa? Karena ada perbedaan waktu dengan narasumber dan kita berusaha untuk supaya bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Oleh sebab itu, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan langsung memberi ruang dan waktu kepada Ibu Tuti Ramla untuk berbicara dan berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Ibu Tuti, terima kasih ya Bu, Ibu sudah bermurah hati, mau hadir dan mau berbagi dan mau menjadi berkat supaya orang lain bisa diberkati lewat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Ya, Ibu, Amin Pastor. waktu dan Amin tempat Pastor. saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu mulai ceritakan dari latar belakang dulu. Ya, silakan Ibu. Ya, Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya dapat bersaksi di tempat ini karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Tuti Ramla Husain. Saya bersaudara 5. Sudah meninggal 3, sudah meninggal 2, sisa 3. Dan papa saya bernama Muhammad Husain dan ibu saya bernama Maryam. Saya lahir dengan darah asli Makassar, Bugis Makassar. Pada saat kami berada di Makassar, saudara kekasih, saya selalu mengucap syukur sama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap hari, saudara, kami adalah latar belakang dari Islam yang begitu fanatik, ya, saudara. Kami tidak pernah mengenal Allah yang lain. Kami hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dididik keras oleh papa dan mama saya, karena sudah tahu, saudara, kalau di Bugis Makassar, agama Islam itu kekentalannya luar biasa. Karena papa saya kerjanya seorang abri, dia seorang intel, itu disiplin sekali, saudara. Apalagi soal agama. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Pada waktu hari demi hari kami dari kecil, dari TK, sudah dididik dengan agama yang begitu taat. Sembahyang 5 waktu dan berpuasa.
Dan kami kalau pergi mengaji, kalau terlambat mengaji, kami dipukul rotan. Saking taatnya kami kepada perintah Bapak dan Mama saya, kami tekun selalu beribadah kepada Allah. Karena kami tahu bahwa hanya lewat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama kami lah yang paling benar. Sampai umur 12 tahun, saya diikutkan MTQ. Syukur saya dapat juara pada waktu itu. Saking ketatnya, kami terus selalu siang malam kita berdoa. 5 waktu bahkan sembahyang tahajud. Karena kita begitu kusuk di hadapan Allah kami. Setelah itu saudara kekasih, saya sudah berusia 16 tahun. Saya memasuki sekolah pendidikan guru pada tahun 1986. Pada tahun 1986 itu saya kelas 1 dari sekolah pendidikan guru itu. Pada waktu itu, saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan saya akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bermimpi akan Yesus mau datang pada saya orang kegelapan. Karena kami ini paling taat beribadah kepada Allah kami. Dan kami takut karena membawa nama Yesus itu adalah nyawa, maut. Jadi kita sungguh-sungguh. Karena itulah ajaran kami. Di Islam kita harus kusuk, betul. Karena saya anak yang bungsu, saya paling tekun, taat pada ajaran Islam. Karena saya takut, karena kalau kapan saya melanggar sembahyang 5 waktu kami dipukul rotan sama Bapak. Nah, singkat cerita saudara kekasih, tahun 86 saya pergi sekolah. Saya sekolah di sekolah pendidikan guru pada waktu itu. Saya berjalan berdua dengan seorang ibu, saudara. Di tengah jalan raya ada angkot. Angkot itu kosong. Kenapa pada waktu angkot itu kosong, ibu itu aja yang diambil? Saya heran kenapa bukan saya juga diambil, kalau angkotnya kosong. Saya melambai-lambaikan tangan saya untuk mengambil angkot lagi. Tidak ada satupun angkot yang mau menerima saya. Saya heran. Karena sekolah kami pendidikan guru, sekolah keputrian, sangat disiplin. Saya sudah gemetar nanti kami disuruh pulang. Atau dihukum dengan ibu guru. Tiba-tiba ada sebuah mobil meluncur. Datang pas di depan saya. Saya takut sekira siapa yang datang, karena saya tidak mengenal. Saya kira orang jahat kan. Tiba-tiba dia dengan tersenyum, dia permisi untuk mengizinkan saya naik di atas mobilnya. Dia katakan, Nona silahkan naik di atas mobil. Sebenarnya saya gemetar, tapi karena takut terlambat terpaksa saya naik. Seorang bapak itu dengan murah hati dan murah kasih, dia ulurkan tangannya, perkenalkan, bilang saya nama Jack Patirani, saya dari BNI, pegawai BNI. Saya antarkan Nona di mana Nona mau pergi ke sekolah. Saya, iya Pak, saya mau ke sekolah di Jalan Mungin Sidik. Saya sekolah pendidikan guru. Kami berbincang-bincang di tengah perjalanan, dia tanya alamat saya, dia tanya siapa nama orang tua kamu. Orang tua saya namanya Pak Husain, dia seorang ABRI. Kami tinggal di kompleks ABRI, di Jalan Urip Sumoharjo. Setelah itu, saya tiba di sekolah, saya diberikan uang jajan. Pada waktu itu, tahun 86, saya dikasih uang jajan 5.000 perak, itu sudah besar sekali bagi saya. Apalagi kita anak sekolah. Sesudah itu, saudara kekasih, saya ambil uang itu, saya lipat, simpan di dalam buku. Saya bilang, syukur, alhamdulillah. Kalau orang Islam itu kan dikasih apa-apa, bilang syukur, alhamdulillah. Kalau kita Nasrani, puji Tuhan.
Setelah itu saudara kekasih, keesokan harinya saya tidak masuk sekolah karena saya sakit. Setelah saya sakit, bapak itu datang mencari saya. Dia penasaran cari saya. Dia datang di sekolah untuk menemui saya. Dia tanya ibu guru saya, ada yang nama ini Tuti Rambla? Oh, dia tidak masuk, Pak. Dia sakit. Jadi dia buat surat, seakan-akan dia menyamar bahwa dia sebagai om saya datang dari Manado. Ini nomor telepon saya. Kalau dia sudah masuk sekolah, tolong hubungi saya. Setelah itu besoknya, keesokan harinya saya ke sekolah, ibu guru saya, dia beritahu, Astuti, ada om kamu dari Manado kemarin titip nomor telepon. Oh iya Bu Guru. Dan juga heran, belum pernah saya punya om dari Manado. Kami kan orang Makassar. Mana ada keluarga di Manado. Pada waktu itu saya menelpon langsung bapak itu. Saya bilang, selamat siang Pak. Dia kata, siang. Kenapa enggak ke sekolah? Saya sakit Pak. Nah, kalau gitu kamu sudah masuk sekolah ya? Kalau iya Pak. Aku jemput ya. Setelah kami dijemput, sudah berselang tiap hari kami adakan hubungan dengan Pak Jack Patirani ini. Jadi karena Pak Jack ini seorang duda yang meninggal istrinya dan 2 anak. Dia punya anak 2 laki-laki. Dia kayak senang dengan saya, dia pikir kalau anak ini perempuan, saya anggap sebagai anak saya perempuan, karena menurut dia ya Pak, saudara, karena dia tidak punya anak perempuan. Jadi kami berhubungan sampai kami tamat. Dalam perjalanan kisah saya, dia katakan, saya katakan, Bapak agama apa? Langsung dia katakan, saya Nasrani. Oh, saya kaget. Karena rata-rata, terus terang, kapan kita berjumpa dengan orang Muslim dan bertemu orang Nasrani, pasti dia kaget. Kalau kita katakan, kamu agama mana? Pasti dia kaget. Kagetnya bukan apa? Dalam hati terus terang, kita tidak boleh munafik. Saya berhadapan dengan orang kafir. Hanya secara tidak langsung ya. Berselang kami berkenalan di tengah perjalanan, dalam mobil saya katakan, oh, kalau Kristen itu yang sembah patung ya Pak? Kenapa orangnya belak-belakan? Enggak, kami tidak pernah menyembah patung. Iya, karena apa aku bilang patung? Itu di salib itu ada kayak patung. Tidak pernah kami menyembah patung. Kami menyembah Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dia katakan, hanya lewat Yesus, Tuti, orang akan masuk surga. Hanya lewat Yesus, orang pasti masuk surga. Kata surga itu, saudara, terngiang-ngiang selalu di telinga saya. Wow, mudah sekali. Orang hanya menjemput dan mengaku Yesus, langsung masuk surga. Sedangkan di agamaku, di Muslim, kita harus menumpukan amal. Kita kayak menumpukan amal di pundi-pundi. Nanti kebanyakan amal baru kita bisa masuk. Ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahku yang tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah lihat rupanya. Bahkan Muhammad pun tidak pernah aku lihat batang hidungnya dalam bentuk foto. Jadi itu yang bikin kaget kami kalau sampai melihat Yesus itu punya foto dan dia hidup. Itu tidak masuk akal bagi kami. Jadi berselang hubungan kami terus berjalan. Kebetulan suami saya duda, dia mau diangkat di kantornya di BNI sebagai pimpinan satu daerah di Sorong dengan Malang. Tapi dia tidak bisa naik jabatan, memegang satu jabatan, kalau dia tidak kawin. Jadi pada saat itu saya sudah kelas 1, kelas 2, jalan waktu demi waktu, hari demi hari kami lalui. Jadi saya cuma jalan santai saja, seperti kayak saudara, sahabat, atau papa. Karena beda jarak dengan umur saya dengan Pak Jack Patriani itu 25 tahun. Ya, 25, 28, hampir begitulah. Karena dia sudah kepala 4 lebih pada waktu itu. Saya baru umur 16.
Jadi pada waktu itu saudara, tiba-tiba dia katakan, Astuti, kamu jangan pikirkan laki-laki yang lain, ya. Nggak usah pikirkan laki-laki, belajar saja. Iya Pak Jack, saya akan sekolahkan kamu sampai ke luar negeri. Nah, itu pertama mulanya dia begitu. Jangan pacaran. Ingat Jack selalu. Ada Jack yang selalu temani. Nah, saya juga perkenalkan Pak Jack ini kepada papa saya. Dan papa saya juga sudah akrab dengan Pak Jack masuk di rumah bertamu apa. Dia alasannya bilang sama papa saya anggap Pak Jack, anaknya Pak Hussein ini seperti anak perempuan saya karena saya tidak memiliki anak perempuan. Jadi papa saya menerima dengan senang hati dan sukacita. Nah, pada waktu kami sedang berjalan di Universitas UIN, dia katakan begini, jangan pikirkan laki-laki yang lain, jangan dulu pacaran, ingat Jack, sampai di luar negeri saya akan sekolahkan kamu sampai kamu jadi orang yang baik. Tiba-tiba saya tersenyum, dia katakan begini lagi, tapi ingat, Tuti, nanti kau akan bersuamikan orang Kristen. Waktu dia katakan itu, keluar kata-katanya, bersuamikan orang Kristen, telinga saya panas langsung, saudara. Saya langsung sentak dia. Tidak mungkin Pak Jack, saya mau bersuamikan orang Kristen. Itu najis dan kafir bagi saya. Paham? Saya meludah di mobil. Saya sudah tidak sadari lagi. Saya buang ludah 3 kali. Menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus. Najis Pak Jack. Yesus itu najis, kafir bagi saya. Dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen, dengan orang kafir. Paham Pak Jack? Saya meludah 3 kali. Setelah saya mengkafirkan dan menajiskan nama Yesus, saudara. Malam itu juga Yesus bertindak sama saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa yang saya katakan orang kafir itu datang menjumpai saya. Dan dia menjumpai saya bukan dengan sesaat saja. Tetapi hampir 4 tahun, saudara. Dia datang kepada saya. Bagaimana perasaan saya tidak kacau. Ya, dia datang pada saya dalam bentuk slide besar. Kalau seperti dulu itu ada layar tancap, ya, seperti itu dia datang. Dia goyang, dia hidup, ya. Tetapi pada waktu dia datang saya kaget, saya bilang kenapa? Dan saya tidak bisa bicara. Saya bilang kenapa? Dalam hati saya, kenapa kau yang datang? Dan matanya Yesus itu, saudara, dia bersinar dan dia menusuk saya punya hati, saya punya jantung. Kalau Yesus tidak sayang saya, mungkin saya sudah mati. Ya. Di mana-mana ada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, Allah Israel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelapkan. Yesus itu tidak pernah terlelap. Setelah saya melayani, saya baru paham. Mata Yesus itu tertuju di mana-mana. Dan setiap saat dia tidak pernah tertidur. Tetapi saya ini orang belum mengerti siapa itu Yesus. Saya bilang, ini Allahnya orang Kristen ini yang datangi saya. Mau apa dia? Saya bilang, mau apa? Geram saya. Jengkel saya, kesel saya. Kayak mau berontak gitu, mau berteriak. Saya tidak tahu mau berteriak sama siapa. Dan saya mau berbicara sama papa saya, mama saya. Tidak mungkin ada yang tahan saya punya mulut. Jadi saya diajar Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dia berbicara dengan bahasa tubuhnya. Dengan rohnya dan roh saya. Saya dibentuk Yesus di situ. Nanti tengah malam, saudara, pada saat saya mau tertidur, baru saya tidak lihat Yesus. Tapi pas buka mata pagi, pas dia sudah ada. Saya bilang, ini orang mau apa sebenarnya? Bahkan, saudara, sampai-sampai di sekolah saya, paling sering saya dilempar spidol dengan guru saya. Karena saya dikatakan melamun. Bagaimana dia katakan melamun? Itu tatapan saya dengan guru saya, tapi hampa kena mata saya tertuju di papan tulis, Yesus ada di situ. Saya gemetar. Ini mulut saya terkatup, sama mau ngomong apa. Bahkan dengan Pak Jack pun saya tidak ngomong dengan dia. Aku berjumpa dengan Tuhan kafirmu. Ya saya katakan, saya rahasiakan ini. Begitu tahan saya. Hari demi hari, tahun demi tahun, tetap dia ada.
Bahkan di dalam perjalanan penyeberangan pun dia ada. Kalau bukan dia berkuasa, kalau dia iblis sudah mati digilas mobil. Karena dia ada. Dia nyebrang juga. Biar diangkut dia ada. Tapi selama saya dengan Pak Jack, selalu saya diantar, jemput dengan Pak Jack. Di mobil juga dia ada. Tapi saya tidak kasih tahu, itu kafirmu ada di muka saya. Saudara kekasih, hari yang mau ke-4 tahun, saudara, papa mama saya tidak ada dalam rumah. Saya sudah tidak tahan lagi. Dia tertancap di dapur saya. Saya mau ke kamar mandi, mau mandi. Pas waktu itu maghrib kami mau sembahyang. Saya ini manusia menghalang lagi, ini kafir. Saya langsung tantang dia, saya tunjuki dia. Saya bilang, Yesus, kok orang Kristen punya Tuhan, Allahnya orang Kristen katanya kok hidup, saya tunjuki begini dia. Tunjukkan mukamu yang secara nyata. Katanya kok Allah yang hidup, Allahnya orang Kristen. Karena Allahku, Allah Subhanahu wa Ta'alaku, yang aku sembah sejak aku dalam kandungan ibuku, saya tidak pernah melihat wajah dan rupanya. Nanti Allahku ada pada waktu kami mati dan meninggal yang berkumpul di padang mahsyar. Itulah kami tahu bahwa nanti Allah ada. Kami tahu Isa alaihissalam adalah Imam Mahdi. Dialah yang menghakimi nanti orang yang hidup dan yang mati. Kami tahu. Tapi kami cuma berprasangka, berpikiran dia cuma dalam kenabian, bukan Tuhan. Jadi pada waktu itu saya langsung tunjuk dia. Kalau memang kau Yesus orang kafir, Allahnya orang Kristen, katanya kau hidup, tunjukkan mukamu secara nyata. Saya tidak mau seperti ini, seperti kau. Jadi saya berdialog seperti biasa, tapi saya geram waktu itu. Seperti layar tancap kau Yesus. Saya tidak butuh yang begitu. Saya butuh yang nyata, kau datang, yang dikatakan hidup, kau datang. Setelah kau datang dengan caramu yang hidup, baru saya menjadi orang Kristen yang setia. Ingat itu. Setelah saya komitmen dengan dia, saya berjanji dan saya tantang dia, wajah Yesus sudah tidak ada lagi sama saya. Mungkin pada waktu itu Yesus sudah pegang janji saya. Ya, pada waktu itu saudara, karena kami sekolah pendidikan guru, ada namanya praktek lapangan, PKL ya. Saya dibawa di satu daerah, namanya daerah Limbu. Dan Pak Jack ini juga, dia setia menemani saya. Padahal dia ini ingin mau dengan saya, tapi dia jaga perasaan saya. Sampai Pak Jack ini dia bertunangan, saudara. Karena dia tahu saya sudah tolak dia. Tidak mungkin saya akan bersuamikan dengan orang kafir, Jack, apalagi orang Kristen. Jadi dia bertunangan, saudara. Pas dia bertunangan, ternyata tunangannya Pak Jack ini saraf, ada kelainan saraf. Jadi dokter menyarankan jangan bertunangan dengan orang yang saraf. Karena istri pertamamu meninggal karena stroke, jangan lagi kamu disakiti lagi dengan istri yang kedua. Jadi berselang jalan kami ini ya, hubungan kami, saya hidupnya apa? Islam dan kegelapan, yang hidupnya selalu dengan dukun-dukun, saudara. Ya, saya kalau tidak kenal dokter, tidak sembuh dengan dokter, kami pergi ke peramal. Ya, hidupku penuh dengan peramal dengan keluarga saya. Dan memang ada keluarga saya memang dukun besar, ya, yang selalu memberikan saya jimat-jimat untuk penjaga diri katanya, agar kamu tidak kena celaka. Jadi pada waktu itu saya perlihatkan fotonya Pak Jack ini ke dukun saya. Ini orang baik tidak? Dia bilang baik juga, orangnya sabar. Saya kalau setiap saya melihat Pak Jack ini saya rasa gemetar begitu. Dan rasa panas. Ada suara katakan, ikut dia. Ikut dia. Ikut siapa? Dia siapa yang saya mau ikutin? Karena wajah Yesus sudah tidak ada kan? Ikut dia. Jadi saya pakai istilah gini, jadi tidak jadi. Jadi saya ambil perhitungan jari.
Kata jadi. Pada malam itu, saya kepanasan sekali. Panas sekali. Itu suara terus, ikut dia, ikut dia, ikut dia. Tapi saya kan sudah menolak laki-laki ini, saya gengsi. Saya mau katakan, Pak Jack, kawini saya, tapi sang, ya Allah, saya sampai sembahyang tahajud, ya Allah. Suara tadi kok katakan ikut dia. Saya malu ya Allah untuk apalagi seorang perempuan menawarkan diri saya, kawini saya Pak Jack. Karena saya sudah tolak dan saya sudah ludahi orang kafir ini. Tetapi terus dari dalam dorong saya. Katakan ikut dia, ikut dia. Jadi kami sudah PKL, sudah pulang dari praktek lapangan selama 3 bulan. Pas waktu hari Minggu juga pemutusan tunangannya Pak Jack. Tidak jadi bertunangan lagi dengan diputuskan. Karena dia tahu ada kelainan saraf. Dan esok harinya pada hari Senin saudara, saya dalam perjalanan pulang, saya langsung mau katakan, Pak Jack, ada yang ingin saya katakan. Dia bilang apa saja. Pak Jack nggak marah kalau apa yang saya katakan. Tidak, bilang saja. Mungkin Pak Jack bilang, mungkin Tuti mau minta uang nih. Untuk meminta beli apa. Pikirannya ya. Jadi saya cuma takut kalau nanti ditolak. Saya bilang, ya terpaksa saya kata. Kalau ditolak syukur, tidak ditolak juga lebih syukur. Saya, ya Allah, izinkan ya Allah, dia mau terima saya ya Allah. Saya belum sebut Yesus, karena saya pasti punya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu saudara saya katakan, Pak Jack, mau ndak kawini saya? Hah? Apa nggak bilang? Pak Jack ini orang Manado. Dia kata, apa nggak bilang? Mau kawin? Betul kamu bilang itu mau kawin dengan saya, Tuti? Iya. Apakah Pak Jack mau terima saya? Mau terima saya? Dia langsung lipat tangan dan tunduk di setir mobilnya, dia rem mobilnya. Dia katakan, thank you Lord. Thank you Lord, 3 kali. Puji Tuhan. Kenapa Pak Jack? Kenapa Tuti terlambat ngomong dengan saya? Sudah lama saya nantikan itu. Tapi saudara, saya katakan pada waktu itu mau kawin, saya katakan ya, saya mau kawin, tapi ada syarat. Dia kata, apa persyaratannya? Saya, Pak Jack mau ikut persyaratan saya untuk dapat. Dia bilang persyaratan apapun aku ikuti. Yang penting saya kawin nikah dengan Tuti. Oke. Saya katakan, saya mau nikah dengan Pak Jack, tapi Pak Jack harus ikut saya kan? Itu tantangan bagi orang Kristen yang paling mahal. Ya. Tapi dia terlalu berani. Ya. Tidak takut sama Tuhan. Saya bilang, mau? Saya lakukan. Saya lapor papa saya. Saya syukur, alhamdulillah, Pak Jack mau ikut saya, ya. Bertambahlah keluarga saya. Iya, saya akan lakukan. Saya ikut kamu. Iblis tertawakan, anak Tuhan mulai diseretkan. Saya lapor sama papaku. Pak Jack mau nikah dengan saya. Tapi dia katakan, tidak apa-apa dia nikah. Yang penting dia ikut kamu. Jangan Tuti yang ikut Pak Jack. Karena kapan kau ikut Jack, saya sudah keluarkan kau dari garis turunan saya. Kau bukan lagi anak saya, bahkan bisa saya bunuh kau. Daripada kau bikin aib. Karena, saudara kekasih, kalau orang Makassar itu siri, itu aib, itu nyawa. Saya bilang, tidaklah Pak, tidak mungkin saya mau tinggalkan agamaku, dia yang saya seret. Berselang itu, saudara kekasih, 3 bulan kami tunangan dulu, sudah gitu 3 bulan lagi kami nikah. Pas waktu sudah nikah, saya tidak mengetahui bahwa di dalam jasnya itu salibnya masih ada, saudara. Pas hari Minggu kejadiannya, saya kaget. Setelah selalu saya sembahyang tahajud, saya tidak pernah tinggalkan itu sembahyang tahajud saya. Saya lihat, dia belum buka Bible. Dia langsung pergi ke gereja. Dia suruh pembantu saya, dia katakan, Sarah,
ambilkan sepatu Bapak, Bapak mau kasih siapkan ini, perlengkapan Bapak mau berangkat ke gereja. Saya kaget, Papi mau kemana? Oh, Papi mau ke gereja kan? Waktu dia sebut gereja, saudara, kayak saya mau pingsan. Karena sama saya ditipu dengan orang kafir ini. Geram sekali saya, saudara, pada waktu itu. Saya langsung mau ribut. Kenapa Papi mau pergi ke gereja? Sedangkan Papi sudah ikut Islam kan? Sudah ikut saya kan? Bilang, oh itu hanya formalitas sayang. Untuk mendapatkan kau. Oh, tambah mendidih saya punya hati. Saya mau berteriak. Gimana saya bisa malu dengan papa saya ada. Aduh, dia bikin aib betul dalam keluarga saya ini orang. Saya menangis di situ. Ya Allah, kenapa kafir ini menipu saya? Ya Allah, tunjukkan saya jalan lurus, ya Allah. Dia pergi. Rasa-rasanya saya mau cerai kan dia. Ini kena baru loh, baru. Pengantin baru ini. Tapi ada yang tahan. Ada yang tahan saya. Saya mau berontak. Saya langsung datang melapor sama papa dan mama saya. Ma, papa, jangan kaget ya, Ma. Kenapa, nak? Jack itu pergi gereja, Ma. Papa saya tidak bisa bicara. Keluar air matanya. Kita dipermalukan, Pak. Kita ditipu dengan orang ini, Pak. Papa saya bilang, dia diam. Langsung jalan, Pak saya. Ya, saya tidak balas kau dengan kasar. Saya tidak akan ceraikan kau. Tapi saya pakai dengan cara halus. Saya pakai dengan cara halus, saya pakai magic. Saya ambil ilmu sana, ilmu sini sampai Kalimantan yang saya belum tempati berguru. Untuk menundukkan kafir ini. Tapi saudara, sampai anak saya lahir yang pertama, saya ambilkan magic dari Kendari, dari sepupu saya, Selayar. Itu dukun-dukun keras loh. Sampai di Mandar. Tidak mempan nama Yesus dipengaruhi dengan setan. Tidak bisa dipengaruhi, tetap dia ke gereja. Tetapi saudara, dia ke gereja, tapi dia bisa terseret tubuhnya, saya bawa ke tempat ritual-ritual. Pada 92 saudara, anak saya lahir yang pertama. Anak saya yang lahir pertama bernama Jane Trinity. Lahirnya 10 Januari 1992. Sudah banyak ilmu yang dia makan. Ramuan-ramuan dukun dia makan. Jadi, pada waktu anak kami lahir, saudara, sebenarnya Pak Jack seorang ayahnya, dia bawa ke gereja untuk ucapan syukur dan katanya dibaptis ya, kalau Kristen dulu, karena dulu saya belum paham. Dibawa, diserahkan di pendeta di gereja. Pas pulang dari rumah sakit Katrina But, saya langsung bawa ke pelataran kuburan di Kobang, supaya anak saya tidak dimakan oleh maut. Saya kasih nyalakan lilin, ada 48 lilin, karena terkenal di Kobang itu. Pasti orang Makassar pasti tahu tempat keramatnya. Karena saya bilang, tapi anak kita satu-satu perempuan. Dia harus dibawa sini, supaya dia tidak dimakan dengan maut. Umurnya panjang, papi. Karena dasar, papi ini Kristen, Pak Jack ini Kristen, cuma Kristen di kulit saja ya. Kristen masih kedagingan, Kristen yang masih belum lahir baru. Karena saya dibentuk Tuhan Yesus, ya. Dari awalnya Kristen kedagingan sampai hidup dalam roh. Saya dibentuk Tuhan. Bagaimana hidup bebalnya orang Kristen. Sampai mencapai hidup dalam kekudusan. Pada waktu itu saudara kekasih, suami saya dengan mobilnya, santai kami berjalan, pergi, bawa anak kami dengan lilin, hampir 50, kami baringkan anak saya. Pak Jack juga tidak merasa bahwa ini sudah barang salah anak saya dibawain. Tapi karena ilmu patunduk saya sudah kasih kan. Jadi dia menurut. Tetapi imannya, Yesus dia tidak bisa. Tapi kalau untuk ritual-ritual dukun, dia hanyut. Pada saya sudah bawa anak saya di pelataran kuburan. Kami potong kambing juga. Dia dicerak darah namanya, tumbal darah. Supaya anak saya tidak termakan maut. Pulang dari sana, saudara kekasih. Bukan anak saya tambah baik.
ujungnya maut. Anak saya menangis terus tidak pernah berhenti. Jadi anak itu sejak lahir saya tidak pernah asuh, omanya yang asuh karena dia sering menangis. Karena dia tidak berhenti menangis, besoknya saya ke tante saya yang dukun. Dukunnya Murdiono, menteri. Saya datangi. Tante, anakku menangis terus, tante. Menangis terus, tidak mau. Oke nak, kita potongkan ayam 3 ekor di Tujua. Itu terkenal kuburan Tujua itu ada 7 kuburan di Karabosi itu pusat keramatnya orang Makassar. Jadi anak saya dibawa ke sana bersama Pak Jaka lagi ikut lagi ke ritual kuburan. Pas dia ikut, jadi kami pakai ayam hitam 3 ekor, percikan darah untuk anak saya lagi. Memang iblis bisa buat mujizat, tapi mujizat sementara dan ujungnya maut. Setelah anak kami dibawa pulang, berhentilah nangisnya. Pas berhenti nangisnya, berselang tahun 92, 93, saya hamil yang kedua. Ya, saya belum kenal Yesus ini. Saya berdoa sembahyang. Jadi dalam rumah kami itu ada 2 nahkoda dalam 1 kapal. Dalam rumah tangga 2 kepala rumah tangga. Karena 2 aliran saya bilang. 1 Islam, 1 Kristen. Kalau suamiku baca Bible, saya juga berdoa, saya tidak mau dikalah. Saya doa, ya Allah, karena di Al-Fatihah selalu saya ulang-ulang itu Al-Fatihah saya baca. Di Ihdinas Siratal Mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Jangan lewat kafir ini, ya Allah, kena dendamnya saya dengan suami saya ini. Ya Allah, tunjukkan terus saja jalan yang lurus. Tunjukkan saya, ya Allah. Sampai sekian tahun saya menyembah. Berpuasa, tapi tidak ada pengaruhnya. Dukun pun juga tidak ada pengaruhnya. Allahku pun tidak ada pengaruhnya, dia berubah. Tetap dia ke gereja. Bahkan dia bikin ibadah dalam rumah. Panas kita, saudara. Gelap dengan terang itu tidak bisa bersatu, memang panas. Setiap dia ibadah, dia memuji Tuhan, kami panas, selalu bertengkar. Selalu ada mau kata cerai, tapi tidak bisa juga mau cerai. Sudah ada anak. Dan saya dalam keadaan hamil. Bulan berikutnya anak saya meninggal. Meninggal anak saya yang kedua. Anak saya meninggal yang kedua. Sesudah itu, anak saya yang pertama ini sering apa, saudara? Karena sudah keseringan kami bawa ke kuburan Tujua, dia penyatuan roh arwah. Anak saya ternyata dia suka bermain dengan jin yang besar, dengan anaknya jin. Saya kagetnya, saudara. Dia katakan, Mami, jangan sentuh, ada temannya saya. Saya kaget. Kenapa anak saya bermain dengan orang? Mami, ini ada teman saya, Mami. Mami mau kenal dengan namanya, Mami. Rumahnya di laut. Saya cuma tercengang, kenapa bisa begitu, Jen? Tetap saya berdoa, saya dikasih mandi anak saya lagi. Tapi tambah jadi lagi. Di mobil pun temannya ada. Bahkan anak saya pernah hampir jatuh di eskalator. Kenapa anak saya jatuh? Kenapa Jen bisa jatuh? Jen ditolak dengan orang itu, Mami, temannya. Kalau saya bawa ke rumah makan, anak saya itu ditemani makan, dia juga pesan makan 1 mangkok lagi. Tapi kami punya anak satu-satu, kami manja dia, apa yang dia mau kami beri. Ini untuk teman saya, Mami, 2 mangkok. Jadi kami kasih. Tambah bingung saya. Saya mau apakan ini? Ini saya bilang karena kafir bapaknya. Sampai begini anaknya jadi. Pada saat itu, saudara, tahun 93, anak saya lahir, pas meninggal. Waktu dia meninggal, anak yang kedua, saya menangis. Ini ada apa? Ya Allah, anak saya meninggal. Anak yang pertama saya suka main dengan jin, ya. Sampai kami pemutusan baru jin itu hilang. Saudara kekasih, sesudah itu
tahun 93, saudara. Karena anak saya 92 lahir, 93 anak yang kedua saya lahir, karena anak yang pertama lahir 92, 93 yang kedua meninggal, tahun 93. Suami saya tetap masih ke gereja. Terus air patunduk saya kasih minum terus. Bahkan saudara kekasih, lebih fatalnya lagi. Untuk naik jabatan pun saya bawa ke dukun. Jangan sampai kamu dikasih turun jabatannya. Saya bawa. Suami saya kalau dikasih itu dia mau, tapi ke gereja jangan coba-coba larang. Sesudah itu saudara kekasih, tahun 94, kakak saya meninggal. Kakak pertama saya meninggal, saudara. Itu kakak yang paling saya sayang, saudara. Tiba-tiba, waktu dia meninggal, saya bermimpi. Kakak saya naik permadani seperti Alibaba yang mukena yang terbang itu ya, sujada terbang itu ya. Dia naik di atas itu. Pas dia naik di situ, saudara, saya ini berdiri di tengah-tengah orang Nasrani. Kakak saya jalan. Pas dia berhenti depan saya. Saya langsung, kakak saya. Kakak saya paling saya sayang. Saya berjumpa, saya mau ikut dia. Jadi saya berdiri sama-sama orang Cina, orang Manado, orang Toraja, orang Ambon, tapi kebanyakan Nasrani. Tiba-tiba, itu tikar sembahyang itu, saya mau injak, saudara, ujung ini saja, ibu jari saya, kaki saya, itu suara katakan, bukan di situ tempatmu anak manusia. 3 kali suara itu katakan, bukan di situ tempatmu hai anak manusia. Bukan di situ tempatmu hai anak manusia. Itu suara menggelegar bagaikan langit mau terbelah. Tapi pada waktu saya mendengar suara itu, saudara, saya kaget. Kenapa Tuhan bisa berikan saya rasakan hikmat pertama yang Tuhan berikan sama saya. Mungkin pada waktu itu saya sering berjumpa dengan Yesus. Dia berbahasa tubuh dengan saya lewat mata. Kenapa saya paham? Kenapa tiba-tiba pemikiran saya paham? Ini bukan Allahku yang berbicara. Bukan Allah SWT ku yang berbicara. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala-ku yang berbicara. Ini Allah Yesus ini yang berbicara. Kenapa sampai secara otomatis saya ngomong begitu ya? Saya langsung katakan, Yesus, Tuhan Yesus, baptiskan saya. Langsung saya komitmen dengan dia. Baptiskan saya saat ini, Yesus. Saya mau ikut Engkau, Yesus. Saya tidak lihat mukanya lagi, cuma suara. Baptiskan saya, 3 kali saya berteriak juga. Sesudah itu, saudara, pukul 3 tepat pula, saya bangunkan suami saya. Karena di dalam rumah saya ada papa saya yang tidur. Dia yang pantau saya dan mama saya. Walaupun papa saya masih ada rumah di kompleks APRI. Tapi memang dia sengaja datang untuk memantau saya. Jangan saya pindah iman. Saya bangunkan suami saya, Pak Jack. Baptis saya, Pak Jack. Dia kata, kenapa Ngana bilang begitu dah? Kenapa Mami bilang begitu? Iya, saya sudah dengar Yesus, Papi. Baptiskan saya, Papi. Dia kaget. Tidak, saya tidak mau. Kenapa Papi takut? Saya tidak mau, jangan. Karena apa, saudara? Pak Jack itu tidak pernah dia menyuruh saya ikut Yesus. Ya, dan tidak pernah suruh saya ikut Yesus. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran ya. Hanya lewat Yesus, tuti, orang pasti masuk surga. Suara itu terus terngiang bagi saya. Kalau saya lihat kata surga itu hati saya sejuk sekali, saudara. Saya paksa suami saya, Papi harus bawa saya. Kalau Papi tidak mau bawa saya yang pergi ke sana. Kenapa Papi mau takut? Karena apa? Ya takut. Papa saya ada di dalam kamar,
Di dalam kamar dia tidur, selalu ada parang di bawah tempat tidur. Itu dia takut. Karena dia takut orang Makassar itu bahwa nama Yesus itu maut. Karena saya paksa dia. Dengan hati yang berat dia bawa saya. Saya pikir dia suka cita pada waktu saya mau ikut Yesus. Dia takut karena ada papa saya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus ya. Waktu itu saya belum tahu kuasa Roh Kudus bagaimana. Mendorong saya untuk pergi ke sana. Kalau papi tidak mau bawa saya akan pergi ketemu pendeta. Pukul 6 tepat saudara, saya bertemu dengan pendeta. Tahun 94. Saya ketuk-ketuk pintu Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta juga kaget. Dia kira ada orang meninggal atau orang sakit yang mau didoakan. Saya katakan, Pak Pendeta, saya Ibu Jack. Iya, saya kenal Ibu Jack. Ada apa Ibu Jack? Saya langsung tidak basa-basi ngomong, saya langsung bilang, Pak Pendeta, saya mau baptis. Baptiskan saya, Pak Pendeta. Karena tadi saya sudah berjumpa dengan suara Yesus. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan Yesusmu bahwa saya mau dibaptis hari ini. Saya tidak tahu itu baptisan dalam bentuk apa, saudara. Engkau mau celup saya dalam air mana, engkau mau baptis dalam bentuk apa, saya tidak tahu. Yang penting namanya baptis. Saya pikir kalau namanya baptis itu sama dengan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah baptis, kau sudah jadi masuk Kristen. Kau sudah jadi pengikut Kristus. Saudara kekasih, apa yang terjadi? Pendeta tuh katakan begini, Ibu, saya bukan mau baptis sekarang, tapi saya daftar dulu. Ibu harus ikuti kateksasi ya, selama 4 bulan. Karena ibu sudah dewasa. Saya bilang, saya nggak mau ikut begitu, pendeta. Saya mau yang namanya baptis, bukan kateksasi yang saya mau, baptisan yang saya mau. Jadi saya berdebat dengan pendeta. Saya tidak mau Pak Pendeta, karena saya sudah berjanji bukan dengan manusia, saya berjanji sama Yesusmu. Besok saya mati, apa kata dia? Saya tidak masuk surga, pendeta. Saya bilang, sombong juga ini pendeta. Dia tidak mau baptis secara langsung saya. Kenapa ini? Kalau kita di dulu muslim, ada orang mau masuk muslim, oh bersenang-senanglah dia. Langsung saat itu juga kau baca kalimat syahadat, langsunglah kau jadi muslim. Dengan senang. Ini tidak. Kita belajar dulu sampai 4 bulan. Jadi saya berdebat dengan suami saya bertengkar. Sombong sekali kau punya pendeta. Saya tidak suka pendeta seperti itu. Dia mengulur-ngulur waktu untuk berjumpa sama Yesus. Tidak, memang begitu prosedurnya, Mi. Kamu harus ikut dulu. Ikutlah. Ikut tak lama itu. Karena saya dalam keadaan hamil ya, tahun 94 itu umur kehamilan saya umur 7 bulan. Saya ikut kateksasi. Pas ikut kateksasi, setiap saya mau pergi ibadah kateksasi, saya bohongi mama saya. Mama saya jagai saya. Dia bilang, mau kemana? Mama ada pertemuan di kantor, ada pimpinan baru, kita harus bertemu, Ibu Dharma Wanita juga ikut. Jadi itu selalu bohong saya. Saya buka jendela kamar saya suruh pembantu saya untuk masukkan pakaian sepatu dan Alkitab saya. Karena kami mau kateksasi pukul 6. Tiba-tiba saudara, ada firman Tuhan katakan, pas yang bawakan seorang majelis, namanya John Peter, dia katakan firman Tuhan itu karena saya belum mengenal firman pada waktu itu sama sekali. Saudara. Dia katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku. Firman itu masuk, saya kayak tertikam. Karena firman Tuhan itu kan bagaikan pedang bermata 2 kan. Firman ini berbahaya sekali. Ini kena saya ini. Berarti saya sudah berbohong sama Yesus. Saya mau ke gereja, saya bilang sama mama saya mau pergi di BNI. Ada pertemuan Ibu Dharma Wanita. Nah, pada waktu setelah saya mendengar firman itu, saudara, pulang saya berdoa. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya sudah berdosa, Yesus. Saya sudah berdosa. Yang tadinya mau ke gereja, saya bilang pergi Dharma Wanita. Saya cuma bahasa sebagai bahasa seorang anak. Saya tidak pandai berdoa, saudara. Tidak pandai berbahasa saya. Bahasa yang polos keluar di hadapan Tuhan. Tapi saya mohon Tuhan Yesus, kalau air baptisanmu yang kudus, air kudusmu, turun atasku.
Selamatkan saya dan selamatkan juga papa mamaku, Yesus. Saya tidak tahu bahwa ada firman Tuhan katakan, jika satu orang datang demi nama Bapa, maka sisi rumah pun diselamatkan. Saya tidak kenal itu. Tetapi selalu saya berdoa itu. Selamatkan papaku juga, Yesus. Selamatkan mamaku, Yesus. Semua saya sebut, saya punya saudara. Rugi saya rasa. Kalau dia juga tidak masuk surga, masa hanya saya nikmati surga. Setelah itu saudara, tibalah waktunya kami mau dibaptis. Dan kalau mau dibaptis, di gereja kami itu diumumkan di warta jemaat. Pas di warta jemaat itu, tetangga dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya tinggal di rumah papa saya yang di perumahan Abris itu, di Urus Maharjo. Dia katakan, itu Ibu Santi katakan, Tati, adikmu besok mau dibaptis. Kakakku kaget, hah? Masa mau dibaptis? Adikku Islam. Adikmu sudah Kristen, mau dibaptis besok, sudah sah dia jadi orang Kristen. Malamnya kakakku datang. Katanya kok mau dibaptis? Saya cuma tersenyum. Saya tidak jawab, saya cuma tersenyum. Saya langsung jalan. Dan saya masuk dalam berdoa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, jangan saya ketahuan besok dibaptis. Mati saya Yesus. Habis saya Yesus. Saya berdoa. Saya berlutut, saya menangis. Saya katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Jamah saya Yesus. Jangan orang tuaku tahu bahwa besok saya dibaptis. Kalau saya ketahuan Tuhan Yesus, saya mati. Paling tidak saya dikeluarkan dari anaknya. Tidak diakui lagi anak oleh papa dan mamaku. Saya cinta mereka, Yesus. Puji Tuhan, doaku didengar Tuhan Yesus. Besok pagi, saya pergi memakai baju putih, ya. Dan suamiku juga mau di pemberkatan nikah sekalian. Saya dibaptis dan disidi, dan suami saya juga diberkati. Karena kami sudah berapa tahun belum pernah nikah kudus, cuma nikah Islam. Jadi pada waktu itu saudara kekasih, terjadilah baptisan. Kami dapat sidi dan kami sudah di pemberkatan nikah juga. 3 hari kemudian saudara, kami ucapan syukur, ibadah syukur. Perut saya makin membesar. Saya tak salah makan saudara. Pada waktu itu, tensi saya naik. Malam saya sudah mulai kejang. Saya langsung dilarikan di rumah sakit. Ke dokter dulu, dibawa minta surat pengantar. Dokter Abdi Gunawan katakan, cepat bawa istrimu kalau mau selamat, Jack. Saya dibawa dari rumah sakit Katrina But, di tempat anak saya melahirkan anak saya yang pertama dan kedua yang meninggal. Ini anak yang ketiga loh. Pada waktu anak yang ketiga lahir, sebelum dia lahir saudara, saya katakan sama tim medis, dokter, jangan dulu sentuh saya dengan alat-alatmu. Saya mau berdoa dulu, dokter. Karena yang kemarin-kemarin saya tidak berdoa, ya. Saya cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Saya baca Al-Fatihah, ya. Ini setelah saya dibaptis saya berdoa. Saya bilang, dia bilang, iya silakan ibu berdoa. Saya doanya begini, saudara. Tuhan Yesus, tolong saya, jamah saya Tuhan Yesus. Jangan cabut nyawaku Yesus. Sebelum saya melihat anakku beranak cucu Yesus. Dan saya ingin melayani Engkau sampai ke ujung bumi Yesus. Doa saya cuma singkat saudara. Saya amin. Pada waktu saya amin saudara, apa yang terjadi? Disitulah Yesus mulai proses saya. Lewat prosesnya saya saudara, tensi saya naik 240/200, itu sudah hampir meninggal. Menurut kedokteran, saya keracunan kehamilan. Jadi anak harus cepat diangkat untuk menyelamatkan ibunya. Jadi setelah anak saya, setelah operasi, saya nyanyi dulu, Allah kuasa melakukan, saya nyanyi itu. Saya nyanyi itu, anak itu lahir, saya sudah tidak sadar.
Anak itu lahir cuma 2 hari, dia meninggal karena paru-parunya tidak kuat. 7 bulan untuk mau mencapai 8 bulan, saudara. Setelah itu, saudara, saya koma selama 6 hari. Bayangkan, papa saya hampir parangi itu dokter. Dia datang ngamuk. Dia pikir ini malpraktek terjadi bagi anak saya. Cucunya sudah diambil, saya lagi yang koma, saya diikat, saudara. Saya diikat dan jari-jari saya kayak, katanya besarnya kayak pisang susu. Besar sekali saya punya jari-jari. Karena sudah terjadi pembengkakan. Lidah saya itu diambilkan alat dari Swiss untuk lidah saya tidak, ini ada pengganjal lidah. Karena kapan lidah katanya masuk sudah gak ada harapan lagi. Jadi semua pada waktu kejadian 6 hari saya koma, ketahuanlah saya, tersiarlah saya, bahwa saya habis dibaptis langsung koma melahirkan. Semua keluarga saya yang haji-haji, saudara, mengutuk saya. Papa saya sampai malu. Dibilang-bilangi papa saya dengan saudaranya. Saudara mama saya, dia bilang, terkutuk jahanam kau Tuti. Kau masuk di neraka yang paling jahanam. Kau anak yang paling durhaka, dia tidak ada duanya durhaka. Kau permalukan orang tuamu. Kau ikut Yesus kafir. Kakakku yang menghujat saya yang sudah mendahului saya sekarang. Tidak ada satupun keluarga saya yang mau masuk untuk mendoakan saya. Mereka najis dan semua meludah. Dia pulang. Karena sudah ketahuan bahwa saya masuk Kristen, setelah dibaptis langsung koma. Dia bilang, itu sumpahmu itu kau makan. Kau sudah disumbahi sama Allah. Kedurhakanmu yang kau... Saya disumpah mati malah. Malah mereka sudah pasang setiap cermin. Kami ada orang Makassar, kalau mau meninggal, itu semua yang berkaca-kaca sudah ditutup kain. Bilang, mati mi anakmu itu. Sudah disumpahi. Makan sumpah itu anak Maryam sama Husain. Bapakku cuma meneteskan, katanya air mata, Pak, suami saya lihat. Suamiku gemetar, dia berdoa terus dan dia berlutut. Semua teman-teman Nasrani kami yang bisa masuk ke dalam ruang ICU mendoakan saya. Bahkan saudara kekasih, pada waktu saya dalam keadaan koma, saya diperlihatkan bagaimana cara iblis mau mengambil seseorang. Bahwa kematian itu, saudara, ada 2 yang ambil. Kalau bukan terang, Yesus, kegelapan. Tetapi pada saat saya mau masuk rumah sakit, opname mau dioperasi, saya berdoa dulu. Jadi saya yakin Yesus sudah menjaga saya. Tapi memang di sini kan peristiwa ini terjadi. 6 hari saya koma, datanglah nenek saya. Iblis pintar sekali, dia menyamar seperti malaikat terang, saudara. Dia datang menyerupai yang kita kenal, supaya kita bisa larut dengan dia kalau iman kita rapuh. Saudara kekasih, nenek saya dia datang, dia membawakan saya batang pisang. Karena kita kalau muslim orang Makassar itu kalau mau meninggal dicuci pakai batang pisang, di atas batang pisang di pelatarannya tidur. Dia katakan apa? Anakku, sini saya bersihkan darahmu, kau terlalu kotor, karena memang saya pendarahan, saudara. Pada waktu itu dia membawa seperti kayak sampan, saya diperlihatkan satu lautan yang besar, tetapi tidak ada rumah di situ. Kalau di sini kan kami di Makassar, Pantai Losari kan ada rumah, ada pulau ya, jadi ada rumah-rumah di situ. Dan kenapa? Tapi jalan pikiran saya, kenapa nenek saya ini membawa saya hanyut di dalam sampan ini, nggak ada tempat tujuan saya. Mau dia, ayo saya bilang, jangan nih, jangan. Saya tidak mau. Tiba-tiba, puji Tuhan, Tuhan Yesus ada muncul di awan-awan bersama malaikat 6. Dia mau dorong saya, itu saudara katakan, aku sudah membasuh engkau dengan air, anakku. Aku sudah membasuh engkau dengan air, anakku. Sedang kakek itu Tuhan Yesusku sudah ada. Karena pada waktu 6 hari saya koma, saudara, saya sudah divonis dengan dokter, divonis mati pukul 6. Dengan hari yang ke-6, dia panggil suami saya, 8 dokter, memanggil suami saya dan katakan, Pak Jack, kami secara medis sudah berupaya sekali untuk menyelamatkan Ibu Jack Patirani.
Tetapi kami sudah menghitung denyut jantungnya dengan nadinya. Pukul 6 tepat dia sudah pergi. Terlalu gampang dia vonis umur saya. Tetapi kehendak Tuhan Yesus lain, saudara. Pukul 6 tepat juga Yesus datang pada saya. Dia berikan kembali roh saya. Dia pulangkan kembali roh saya. Di mana 6 hari saya koma, saudara. Dia katakan, saya sudah basuh kau dengan air. Sang kakek Yesusku sudah ada. Saya berteriak, Tuhan Yesus. 3 kali saya berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sesudah itu saya katakan, saya panggil siapa? Mama, mama, mama. Saya cari mamaku. Tapi saya dalam belum sadar, masih siuman gitu kan. Langsung diumumkan, Ibu Jack sudah sadar. Dokter juga kaget. Karena dokter belum pulang di situ. Suami saya berlutut dan dia menangis, saudara. Dia ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yang menyaksikan itu, yang ceritakan saya, suamimu luar biasa. Dia terguling-guling memohon sama Yesus untuk dikembalikan nyawa, sekalipun kamu sudah divonis. Sesudah itu, saudara, 11 hari kami dirawat di rumah sakit Katrina Booth itu, saudara. 11 hari, suara itu datang. Saya tidak mengenal lagi. Suara itu datang tiba-tiba. Astuti, jangan kau pulang langsung ke rumahmu. Kau pergi, kuutus ke orang-orang yang menghujat aku. Saya tanya, suara apa itu? 3 kali selalu Tuhan Yesus datang sama saya kalau dia mau pergi. Astuti, kamu jangan pulang langsung ke rumahmu. Engkau pergi ke rumah orang yang sudah menghujat aku. Pada waktu itu kami pulang, saya bilang, Papi, jangan kami langsung pulang dulu. Kita pergi ke uak saya, ke umi saya, saudara mama saya. Pada waktu saya datang ke rumah mereka, dia kaget, dia pikir mayat hidup yang datang. Karena mereka sudah tidak pernah berhubungan dengan kami lagi. Dia cuma tinggal tunggu nama mati. Saya bilang, kalau bukan Tuhan Yesusku yang bangkitkan saya, berikan saya nyawa, sudah lama saya meninggal. Kamu sudah makan potong kambing untuk kau. Gak bisa bicara. Karena Tuhan Yesusku yang berikan saya nafas. Saya hidup sampai saat ini. Kau lihat saya seperti ini. Tidak kurang kan? Dia tidak bisa. Setelah itu, saudara kekasih, semua sepupu saya putus hubungan selama 15 tahun. Saya yang berkeluarga, saya papa, mama, dan saudara saya. Itu yang kami punya keluarga. Dan teman tetangga, teman-teman kantor, kerabat, orang-orang Nasrani. Yang walaupun kamu putuskan tali persaudaraan, saya tidak dendam sama kalian. Saya tidak dendam sama kalian. Yesus sanggup berikan saudara-saudara yang lain. Nah, saudara kekasih, pada waktu itu, saya sudah mengucap syukur. Saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Namun apa, saudara? Pada waktu itu, saya masih hidup dalam Kristen kedagingan, saudara. Tahun 94 ya. 94, 95. Saya masih jalani apa, saudara? Masih ikut kegiatan-kegiatan yang di luar dilarang Yesus. Karena pada waktu itu, saudara, ya, saya pikirnya hanya percaya Yesus kita masuk surga. Padahal firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Ada firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saya dibentuk Tuhan Yesus pada waktu itu sama dengan kehidupan saya di Galatia 5. Hidup menurut daging, Kristen kedagingan saya. Sesudah itu Tuhan bentuk lagi menjadi Kristen yang hidup bagaimana hidup dalam roh untuk mencapai kesempurnaan. Jadi saya jalani, saudara. Saya masih ke dukun. Ke gereja. Dan saya tidak sadari bahwa ini dosa. Tidak, saya santai-santai saja, saudara. Saya jalani. 95. Anak saya sudah meninggal 94. Jadi anak saya sudah meninggal 2. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa gerangan dosaku? Kenapa anak saya sampai meninggal? Tapi saya tidak sadar diri bahwa
Apa yang saya lakukan itu salah, karena saya masih melakukan hal-hal ritual-ritual orang mati. Pergi ke kubur-kubur, kasih makan nenek saya yang turunan buaya. Saya masih ikut adat-adat istiadat. Padahal adat istiadat di hadapan Tuhan itu adalah berhala. Karena saya belum tahu pada waktu itu, saudara. Kristen sudah percaya Yesus. Saya orang, kalau saya renungkan diri saya menangis dan saya malu di hadapan Tuhan pada waktu. Tuhan sudah selamatkan saya dari maut. Tapi tetap saya masih menangis Yesus. Saya masih pergi ke kubur. Lihat nenek saya setiap hari raya mau puasa, tetap saya pergi siram bunga, menghargai orang mati. Kalau di hadapan Tuhan tidak boleh begitu. Saudara kekasih, pada tahun 95 saya masih melakukan ritual-ritual itu. 96. Nah, pada waktu 97. Tahun 1997 pada tanggal 11 bulan 12. Ya, tanggal 11 bulan 12. Di situ saya dapat penglihatan, saudara. Jadi saya lewati tahun 94 saya dibaptis, 94, 95, 96. 3 tahun setelah pembaptisan saya hidup dalam kekotoran. Padahal sudah percaya Yesus. Apalagi suami saya. Pergi gereja. Cuma rutinitas saja. Tidak pernah kami bangun mesbah. Kita tidak tahu. Yang penting sudah doa makan saja. Selesai. Tetap kalau suami saya mau naik jabatan, saya pergi lagi ke dukun untuk tambah lagi supaya naik jabatan. Ya. Semua kami sertai semua dukun. Anak saya sakit, tidak bawa lagi ke dukun. Karena anak saya cuma satu. Nah, pada waktu 97 saya dapat bermimpi dan saya dapat penglihatan. Yang saya tidak menyangka-nyangka, Tuhan Yesus hadir secara utuh di depan pintu saya. Di depan pintu saya dia berdiri, saudara. Dia pakai lenan putih yang warna tulang. Bukan putih sekali, lenan putih warna tulang. Saya tidak pernah menyangka, saudara. Pada waktu itu dia datang, dia berada di muka pintu saya. Saya lihat, saya menyambut Yesus pada waktu itu. Pada waktu saya mau masuk, saya mau persilakan dia masuk. Sebelumnya itu dia berdiri, dia tersenyum, dia kasih begini tangannya. Waktu dia tancapkan ibu jarinya, tertancaplah sebuah foto. Ada foto Tuhan Yesus. Dia katakan apa, saudara? Apa yang kau lihat di dinding itu sama yang kau lihat aku ada di depanmu secara nyata. Baru saya mau persilahkan masuk, saudara. Dia katakan, aku sudah masuk ke dalam rumahmu bagaikan pencuri di malam hari, anak. Saya tercengang. Langsung saya panggil, papi, Tuhan Yesus datang. Tetapi suami saya tidak melihat Yesus, hanya saya saja. Dan sesudah itu, saudara kekasih, 3 hari kemudian, saya dapat penglihatan lagi. Saya dapat penglihatan lagi, saudara. Saya disuruh bersaksi di atas mimbar Immanuel. Pada waktu saya bersaksi, saya berdiri di atas mimbar. Bukan saya yang bersaksi, tapi Tuhan Yesus yang menyelimuti saya. Dia berdiri, apit saya. Dia katakan, saudara, hai anak manusia, bertobatlah engkau, hai anak manusia, karena tahun ini adalah tahun anugerah. Bertobatlah engkau, hai anak manusia. Jadi pada waktu selesai, Tuhan pakai saya bersaksi, selesai Tuhan berbicara, saya turun dari mimbar. Saya masih dilapisi dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia berkata, karena orang melihat, kok anak ini diapit dengan Tuhan Yesus. Tuhan tahu pikirannya itu manusia. Apa ini sampai di ini? Diikuti. Dia langsung Tuhan Yesus berbicara. Anak, di mana anak ini berada, di situ aku berada, karena anak ini sudah aku berkati. Itu kata yang Tuhan Yesus berikan pada saya. Setelah itu, saudara, menjelang
kami sudah dapat penglihatan pada waktu itu. Tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian saudara, di situ mulai Tuhan Yesus proses saya. Tuhan Yesus proses saya dalam bentuk apa saudara? Pertama itu anak saya meninggal 2. Yang kedua, yang ketiga ini, kaki saya, betis saya ini saudara, dia berulat saudara. Mulanya dia gatal. Kaki saya dulu hampir diamputasi. Mulanya dia gatal saudara. Dan dia keluar ulat. Selama 2 tahun saudara. 2 tahun kaki berulat bagaimana? Setiap saya garuk, dia harus hampir tembus tulang. Kalau menurut kedokteran kata herpes, kayak kena kuman. Hal itu Tuhan izinkan. Karena kaki adalah lambang perjalanan hidup saya yang begitu kotor. Jadi kalau Tuhan Yesus pukul memang pantas saya dipukul. Karena saya manusia paling gelap dan paling berdosa. Saya malu saudara depan Tuhan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saudara, kaki saya ini sudah borok ya, borok. Saya ditertawain. Saya dibentuk Tuhan mulai dari Yerusalem. Saya dihujat dengan papa saya sendiri, mama saya sendiri, saudara saya sendiri mentertawakan saya. Bahkan teman-teman saya. Dia katakan, apa saudara? Mana Yesusmu Tuti? Karena di situ mulai Tuhan bentuk saya. Saya sudah masuk dalam pertobat. Sudah mulai saya minta ampun. Pada waktu itu saudara, luka saya ini sudah borok besar. Dia katakan, mana Yesusmu Tuti? Mana Yesus? Sayang papa, Yesusku ada. Mana ada? Bisakah dia bisa sembuhkan lukamu? Kalau kau ke dokter kulit, sudah lama sembuh. Tapi saya bilang, papa, Yesusku sanggup. Orang kusta 2000 tahun lalu pun Yesus sanggup sembuhkan. Apalagi cuma begini papa. Jadi kami sering selalu berdebat tentang Yesus. Dan begitu pula, tidak lama begitu. Minggu berikutnya, saya diserang bertubi-tubi dengan masalah, saudara. Setelah saya melihat Yesus, ya, secara nyata, saya diserang bertubi-tubi masalah, saudara. Saya diejek dengan orang tua sendiri. Sudahlah kalau dengan sepupu, 15 tahun, sudah tidak ketemu lagi dia. Tapi ini papa sendiri dan mama sendiri dalam rumah. Apa tidak sakit, saudara? Dan saya juga takut berdosa dengan orang tua. Saudara kekasih, tidak lama begitu, minggu berikutnya datang perampok di rumah saya. Saya pergi pengantin di Makassar Golden. Tiba-tiba sudah ada 2 orang yang mau menggendong anak saya. Ya. Sesudah itu suami saya juga diajak naik mobil pergi ke pelabuhan. Uangnya diambil, semua barang-barangnya diambil, jam tangannya apa semua, uang diambil semua, ATM apa semua diambil. Uang ya, bukan ATM, uang saya diambil. Pada waktu itu saudara, saya belum pelepasan pada waktu itu, pada tahun 97, sudah menghampiri di situ. Saya masih main dukun pada waktu itu. Masih. Saya gemetar pada waktu itu saudara, mendengar anak saya mau diculik. Kenapa saya dapat? Jadi dia tidak jadi ambil anak saya. Suami saya lah yang diambil. Mobil saya dibawa lari, semua aksesori mobil semua diambil, dipreteli sampai mas suami saya juga diambil. Suami saya untung sekali dia tidak dibunuh di tengah pelabuhan, saudara. Sesudah itu, saudara, besoknya saya pergi ke dukun. Saya pergi ke dukun, saudara. Katakan, di mana mobil saya berada? Oh, di situ. Dalam aku dapat. 10 menit saya dapat. Sesudah itu, saudara, dukun yang terakhir saya datang. Di situ murka Tuhan sudah mulai geram lihat saya. Yang sudah mengaku Yesus. Sudah ditolong Yesus. Tetap saya masih main dengan kegelapan. Saya pingsan, saudara. Tidak didapat saya penyakit apa. Saya opname pada waktu itu. Datanglah hamba Tuhan. Yang menjadi kakak rohani saya. Dia datang, dia katakan, Ibu Tuti, mau didoakan. Ya namanya kita mau didoakan, pasti mau.
Tetapi selagi masih ada iblis berkancah sama kita, kita lihat orang yang hidupnya benar dari Tuhan, itu panas kita benar. Karena saya masih hidup dalam kegelapan. Kuasa gelap itu yang dalam tubuh saya, magic saya belum dilepaskan semua. Ya saya bilang, oh ya silakan Pak, silakan doakan saya, karena saya mau sembuh. Pada waktu saudara didoakan sembuh, puji Tuhan, kami pulanglah dari rumah. Pas pulang dari rumah saudara, saya tidak pernah mengundang hamba Tuhan itu datang lagi ke rumah saya. Kok datang? Saya juga tersenyum kecil dulu. Saya bilang, oh Pak Olop, dari mana? Oh iya memang khusus mau datang ke Ibu Tuti. Hamba Tuhan saya ini dipakai Tuhan, dia punya karunia luar biasa. Jadi dia datang, dia dapat petunjuk, disuruh datang ke rumah saya. Jadi karena tamu datang, tidak mungkin kita mau usir, apalagi hamba Tuhan, saudara. Oh iya silakan. Hamba Tuhan itu datang mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Apa enggak panas dengar firman? Iblis tidak sanggup dengar firman, itu terbakar, saudara. Pada waktu itu saya sudah gelisah. Papa saya di dalam juga sudah mulai ini. Itu tamu kok lama sekali pulangnya. Saya sudah gelisah, saya sudah kasih kode suami saya. Kenapa? Tapi suami saya menghargai orang saya. Saya sudah keluar masuk. Bayangkan saudara, dari jam 9 bawa firman sampai jam 3. Berapa jam itu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Apa enggak panas? Saudara pulang. Saya katakan, siapa yang panggil hamba Tuhan itu Papi? Yang enggak ada. Oh, saya kira Papi. Jadi tenang-tenang aja. Besoknya lagi saudara, yang bikin kaget dia datang lagi seperti jam itu lagi dia datang. Jadi saya bilang lagi, Papi, karena kebetulan suami saya cuti, saya bilang, Papi panggil lagi hamba Tuhannya ya. Tidak, lu kok datang? Jadi saya juga kaget juga, dari mana Pak Olop? Dari rumah Bu, mau ke sini mau berdoa. Oh, saya kan sudah sembuh Pak, saya bilang gitu. Kan nggak apa-apa Bu, kita berdoa. Saya sudah mengkerut. Saya tidak suka sekali. Saya tidak suka sekali orang datang doakan saya. Karena saya pikir, karena di dalam ini saya kan pikir saya bisa berdoa begitu. Ngapain saya mau didoakan? Saya bisa berdoa. Papa saya juga di dalam sudah ribut. Pulangnya lagi jam begitu lagi. Sudah panas lagi kan. Saya masuk di dalam, saya tinggalkan itu hamba Tuhan saudara. Saya tinggalkan. Saya bilang, Pak maaf ya anak saya mau minum susu. Kurang ajar sekali saya Pak. Aduh Tuhan itu ampun. Pada waktu itu saya tinggalkan, saya ketiduran. Alasan saya mau kasih minum susu pada anak saya diasuh mami saya. Saya tutup kamar. Setiap hamba Tuhan pulang pasti kami ribut. Karena memang kalau kuasa gelap tidak bisa menyatu dengan terangnya. Papa saya katakan, kenapa kok kayak orang buta huruf mau diajar dengan hamba Tuhan itu, ajar Alkitab? Kau kan bisa membaca, kamu kan guru. Iya Pak, enggak tahu, saya enggak pernah undang itu hamba Tuhan datang. Pak Jack Jor, iya kami juga enggak. Sampai saya bilang ini, besok Pak Jack kalau sampai dia datang saya usir. Saya sampai bilang, saya enggak tahan begitu, saya kan mengganggu, saya bilang. Kita kan mau istirahat, kok datang lama banget, saya bilang. Lama sekali pulangnya. Pada waktu itu saudara, saya langsung mau beranjak, itu suara Tuhan katakan, Astuti kau duduk, itu hamba Tuhan dia kepenuhan, dia bernubuat langsung. Kau sudah terlalu lama mempermainkan aku. Kau terlalu bebal. Saya itu kayak ada rantai saudara, kayak ada rantai yang ikat saya waktu hamba Tuhan itu menunjuki saya. Dia buka firman Tuhan di Galatia 5 langsung. Kamu terlalu bebal. Dia kepenuhan sudah. Lewat firman itu sudah diberitakan. Saya menangis pada saat firman itu diberitakan, saudara. Saya minta ampun, pelepasan total terjadi pada saat itu, saudara. Manifestasi terjadi pada saat itu, saudara. Saya minta ampun dan saya merasa bersalah sekali di hadapan Tuhan. Saya menangis sekencang-kencangnya seperti ada orang mati. Saya ketakutan sama sekali. Belum pernah saya mengalami ketakutan. Tidak pernah saya mengalami kesedihan, kehancuran pada waktu saya bertobat. Saya keluarkan semua benda-benda saya. Yang dari Pak Jack dulu banyak sekali sampai satu meja itu. Kalau ada meja tamu seperti itu. Kalau digabung semua.
Jadi itu pelepasan total pada waktu itu, saudara. Bahkan anakku juga kami angkat. Saya masukkan anak saya. Karena anak saya juga masih keseringan main dengan itu jin. Sampai pelepasan total. Suami saya, semua kami minta ampun. Di Galatia 5 katakan, jangankan kau masuk dalam kerajaan sorga, kalau kau tidak lepaskan kedaginganmu. Dari 16 perkara kedagingan di situ, perkara dosa di situ, kau tidak lepaskan, bahkan selebihnya. Jangankan masuk kerajaan sorga, lihat sorga pun tidak. Di situ saya ketakutan, saudara. Di situ saya menangis dan meratap, ampuni saya. Saya seperti kayak kehilangan apa pada waktu itu, karena malu saya takut. Pada waktu itu, saudara, itu magic saya dibungkus dan dibakar. Itu hamba Tuhan juga hampir mati, hampir tabrakan, karena kuasa kegelapan yang dia bawa pada waktu. Puji Tuhan, saudara, semua jimat-jimat saya, semua berhala-berhala kekejian saya, semua saya, dan saya minta ampun total di hadapan Tuhan. Saya menangis dan saya meratap. Anak saya, puji Tuhan, sudah dibebaskan dari kuasa jin. Dan saya masih ada yang saya ingat lagi, saya berdoa sendiri. Kenapa pada waktu saya terus memuji Tuhan. Saya memuliakan Tuhan, terus pujian-pujian terus naik pada saat tahun 98, kaki saya masih meleleh. Di situ 98, 99, di situ Tuhan sudah pakai saya pelayanan. Saudara, saya masih berdebat dengan papa mama saya. Ulat itu makin keluar. Di tahun pas hampir tahun 2000, saudara. Sebelum itu saya pergi melayani, ya. Saya dibawa di Ambon. Karena saya sudah pelepasan total pada waktu pertobatan. Tuhan sudah mulai pakai saya 2 tahun untuk pelayanan. Saya dibawa ke Ambon bersaksi. Tuhan Yesus jamah orang-orang sakit yang mau meninggal sembuh, saudara. Waktu pelepasan pertobatan yang saya kaget sekali, saudara. Dia seorang majelis, saudara. Ya. Tetapi dia masih pakai apa-apa. Di situ saya menangis. Tuhan ampuni dia, Bapak. Padahal jam 1 malam dia sudah mau diambil. Doa ratapan saya naik di hadapan Tuhan. Tuhan masih izinkan dia hidup. Dia sakit leper. Sudah mau diambil pukul 1 malam. Saya doa ratapan, Tuhan pakai saya. Hidupkan dia, Bapak. Berikan roh kebangkitan, Bapak. Puji Tuhan, dia hidup kembali dari maut. Tapi waktu pada pelepasannya, saudara, seorang majelis 2 yang Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk melepaskan dari maut mereka. Dia masih pakai juga opopos, itu saya menangis. Saya berpikir, kenapa orang yang lahir dari tali pusat, orang Kristen, dia masih pakai juga dukun-dukun. Sudahlah kalau dengan saya, karena saya ini orang gelap, orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Kalau saya pakai opopos wajar, tapi kenapa orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran, kenapa dia masih pakai pelet, pakai magic? Di Ambon dan Manado begitu juga. Kalau anaknya lahir, dia kasih doringo, kasih gunting, takut dimakan leak. Orang Kristen asli. Di situ Tuhan Yesus menangis. Saya berdoa minta ampun untuk dia. Pada waktu itu, saudara, saya lepaskan roh pengampunan pada mereka. Mereka minta ampun lebih sungguh-sungguh. Jadi Tuhan bentuk saya 3 firman, saudara, untuk melayani orang. Di Galatia 5 dan di Maliaki, bahkan di Imam Kudusnya umat Tuhan. Di situ mereka adakan pelepasan. Minta pertobatan sungguh-sungguh supaya kau layak di mata Bapa. Engkau layak di mata Bapa dan masuk kerajaan surga. Sesudah itu, saudara, pulang saya dari pelayanan dari Ambon, dari Manado, Semarang. Bahkan, saudara, saya punya visi misi, selalu saya menginjili orang-orang seberang lebih banyak, saudara. Tukang-tukang beca. Saya kasihan, saudara. Terpanggil hati saya untuk doakan mereka. Dan mereka banyak mengikut Yesus dari tukang-tukang beca. Pemulung-pemulung, saudara. Hati saya teriris melihat orang-orang ini tidak mengenal Yesus. Saya doakan mereka. Mereka pergi ke gereja. Dan sesudah itu, saudara, kaki saya masih luka. Saya masih
diejek dengan papa saya, tapi saya tidak malu, saya tidak gentar, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, pada malam hari, saya diserang lagi dengan penyakit ini. Bahwa lewat kaki ini jadi bawa berkat luar biasa bagi keluarga saya. Saya tidak bisa tidur, saudara. Saya berteriak mengerang kesakitan. Karena ini merah ini, saudara. Merah kaki saya. Kayak seperti keluar sari-sarinya dia. Kena kipas angin pun dia kesakitan. Kesakitan seperti orang ikut main gokar gitu ya, sakitnya. Kena kipas angin saya sakit, apalagi disentuh. Papa saya sampai menangis, dan sedangkan hamba Tuhan dia ke dokter saya. Dan tidak papa, karena saya mau buktikan, Yesus tunjukkan kuasamu, agar papa saya melihat mujizat lewat kaki ini. Karena kaki ini dia terlalu menghina engkau, Yesus. Saya memang tidak mau sengaja pergi ke dokter, saya mau minta kuasa full Yesus datang. Kalau kau sembuhkan Yesus, orang kusta 2000 tahun lalu, apa bedanya dengan saya? Saya datang dalam iman. Nah, firman berkata, mintalah, akan kuberikan, ketuklah, maka aku buka, carilah maka aku dapatkan. Itu yang saya ingat. Bahkan saudara kekasih, saya minta juga selalu tiap malam, Bapak selamatkan papa mama saya, semua saudara-saudara saya sebut. Dan pada waktu malam hari itu, saudara, saya mengerang kesakitan sampai kencing di tempat, tidak bisa jalan, saudara, berapa jam, dari jam 9 pagi sampai subuh. Datanglah kakak rohani saya, kembali datang kakak rohani saya. Tiba-tiba Tuhan pakai tangannya. Saya merasakan ada kesejukan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus sudah menjamah saya lewat hamba Tuhan ini. Pada waktu itu, saudara, mujizat terjadi, saya dapat berjalan. Papa saya akan bilang, saya kasih kau uang kalau sampai kau bisa berjalan sama papa. Jangan bicara uang dengan Yesus. Yesus kaya, dia yang punya isi-isi dunia papa. Pada waktu saudara terjadi, papa saya kaget, dia katakan, seperti simsalabim ya, kayak kumpayakum. Saya tidak ada cerita kumpayakum di hadapan Yesus. Karena janji Yesus itu ya dan amin. Kepastian. Bukan insya Allah papa. Pada waktu itu saudara kekasih, papaku tidak bisa bicara. Saya langsung berjalan dan saya buatkan air minum untuk hamba Tuhan. Dan pada waktu itu keesokan harinya saya dapat panggilan untuk mengajar. Saya bisa naik tangga. Saya mengajar di sekolah Kristen, Philadelphia Sekolah Internasional, tapi sekolah Kristen, saudara. Dari saya lumpuh, saya dapat berjalan naik tangga. Itu kehebatan Yesus. Pada 3 hari yang lalu kejadiannya, papa saya dia kena sakit. Ada eksim di kakinya. Itu suara Tuhan katakan, jamah kakinya. Pada waktu itu, saudara, saya katakan, Papa, maukah kakimu dijamah Yesus? Dia kaget. Saya bilang, apa aku bilang, Tut? Maukah Papa dijamah Yesus kakinya? Karena sekarang sudah krismon, Papa. Salap sudah mahal. Dia katakan, apa, saudara? Maukah Yesus terima saya, kaki saya? Karena dia merasa kena selalu dia hujat Yesus. Dia malu. Dan Papa, Yesus datang bukan pada orang Kristen saja, Papa. Yesus datang pada semua suku bangsa. Dia mati untuk dunia, terutama bagi orang berdosa, termasuk Papa. Dengan rasa malu dia kasih ulurkan kakinya pelan-pelan. Jamah saya, nak, doakan saya. Karena begitu memang kita. Orang seberang begitu memang. Kalau memang dia sudah dalam keadaan luka, terpaksa, walau dukun pun dia hantam. Apalagi ini kan, Yesus Isa alaihissalam kan dia tahu. Yesus Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta, mencelikan orang buta, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Jadi, oh iya, silakan. Pada waktu terjadi mujizat terjadi 3 hari kemudian dia bilang, wih, kayak simsalabim ya. Saya, Papa, jangan sebut simsalabim di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, ya dan amin. Ada kepastian. Pada waktu itu, saudara, saya berdoa terus memohon. Itu selalu setiap malam saya doakan keluarga saya, semua orang yang belum mengenal Yesus. Itu syafaat saya, saudara. Syafaat saya selalu itu yang pertama, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya minta Yesus selamatkan juga mereka, bukan hanya saya, Bapak. Itu selalu syafaat saya setiap malam sampai saat. Bahkan sampai di Mesir pun saya berdoa, Bapak rubah Ka'bah itu jadi gereja Yesus.
Karena di situ pusat Baal. Terlalu banyak orang diperbodoh. Karena aku asal dari situ. Itu setiap malam saya berdoa, saudara. Untuk mereka orang yang belum mengenal Yesus, Hindu, Buddha. Supaya mereka juga diselamatkan. Surga penuh, neraka kosong. Itu selalu saya minta pada Tuhan. Sudah itu saudara, saya sudah dapat berjalan, saya mengajar pada waktu itu. Tiba-tiba saudara saya bermimpi, saya saya menyanyi, tiap malam saya menyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Saya nyanyi itu dengan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya memuji dua lagu itu selalu, saudara. Saya tidak menyangka, saudara, papa saya keluar dengan pakaian celana pendek. Tuti Astuti berhenti kok menyanyi, berhenti menyanyi. Saya kaget. Kenapa, Pak? Kenapa? Terlalu panas kok menyanyi, kayak ada api dalam kamarku. Berhenti kok menyanyi, keluar. Berhenti, stop kok menyanyi. Jadi saya bilang, Tuhan, ampuni dia, Tuhan Yesus, papaku. Saya datang sama papa. Papa, kalau papa mengaji, papa asan maghrib, sore apa semua sampai subuh asar, Tuti tidak pernah larang papa, ya. Tetapi walaupun papa saya asan mengaji, di dalam kamar saya masuk setengking itu roh Islamnya. Di dalam nama Yesus, segala roh Islamnya, roh asal saya tolak, saya bakar, kosan dalam Yesus, keluar kau, tinggalkan rumah saya, ruangan. Jadi pada waktu itu, ya dia, jangan teruskan nyanyianmu tuh. Saya terbakar, dia lari dari kamar, pakai celana pendek. Saya bilang, papa rasa apa? Saya kepanasan, kayak ada api. Dan papa tahu, kalau saya memuji Tuhanku, berarti Tuhanku hadir di tempat. Karena kapan saya memuji Tuhan, Allahku bertata di atas puji-pujian, papa namanya begitu. Tiba-tiba saudara kasih, menjelang hari demi hari saya bermimpi. Saya bermimpi, saudara. Pernah saya injili seorang anak kiai. Setelah dia mendengar kesaksian saya, dia bertobat, saudara. Dia juga bersuamikan orang BNI. Dan sekarang dia dipakai Tuhan bersama saya jadi pendoa. Namanya Nana Sabandar. Pada waktu itu, saudara kekasih, saya bermimpi dia datang di rumah saya. Dia membawa dua buah toples besar. Dia pakai baju orange. Puji Tuhan, saudara kekasih. Apa yang terjadi? Besok tepat pukul 9 dia ada depan rumah saya. Dan Ibu Nana ini, dia juga dikasih karunia bernubuat, saudara. Dia datang, dia bilang, selamat pagi Ibu Tuti. Pagi Bu, bisa kaget kenapa apa yang saya lihat itu terjadi, nyata yang saya rasakan yang terjadi datang di rumah saya. Lama singkat cerita dia ngobrol-ngobrol, tidak lama begitu dia minta firman Tuhan, dia minta Alkitab, saudara. Pas dia minta Alkitab, saudara, dia katakan, dia buka kitab Yehezkel pada waktu itu. Dia katakan, Astuti panggil anak manusia itu di dalam. Anak manusia di dalam itu papa saya, saudara, yang lagi tidur. Nah, tahulah papaku tidur itu di bawahnya ada parang, saudara. Jadi dengan gemetar juga saya, karena dia panggil papa saya yang tidak seiman, kan? Kalau panggil seiman sih tidak apa-apa, saudara. Ini tidak seiman dia panggil. Tapi saya yakin kalau Roh Kudus yang suruh, saya tidak takut. Saya langsung gini, panggil anak manusia, saya jalan. Saya jalan masuk menuju kamar saya, tapi setelah itu saya dihalangi dengan kakak saya. Bilang, ngapain kamu mau panggil papa? Saya bilang, jangan coba-coba panggil papa, papa tidak seiman dengan kau. Jangan. Saya kembali lagi ke ruang tamu. Tuhan tahu saya punya isi hati. Tiba-tiba langsung dia berteriak, hai anak manusia, kau tidak tidur di dalam kau sekarang kadang takut, kau sudah menunggu aku menjemput kau. Keluar kau sekarang ini. Bayangkan itu, saudara, Bapak saya disuruh keluar lewat kuasa Roh Kudus memakai hamba Tuhan. Hai anak manusia, kau keluar saat ini, kau tidak tertidur, tapi kau takut, kau sudah
menunggu aku datang. Tiba-tiba saudara, papaku datang, dia memakai sorban di sini, dia keluar kayak robot yang di setel dengan remote itu. Saudara, saya tidak pernah menyangka bahwa rancangan Tuhan itu lain dengan rancangan manusia, saudara. Begitu indahnya kuasa Tuhan Yesus terhadap saya dan keluarga saya. Papa saya datang, dia datang, tiba-tiba dia datang dikasih duduk di ruang makan, dia duduk di kursi makan, lantas itu hamba Tuhan katakan, dikoyak-koyak, hai anak manusia, engkau sudah terlalu tua di dunia ini, anak manusia. Bertobatlah engkau anak manusia, karena tidak lama lagi aku mengambil engkau. Dia sudah tunjuk, saya langsung menangis, saya langsung kayak mau pingsan. Dia kata, Astuti, kalau apa-apamu aku ambil, kau jangan meratap. Tiba-tiba mamaku mendengar itu, dia keluar, dia bilang, dia mau berebut juga itu mama saya tidak mau. Mama saya membantah, hai anak manusia, tidak lama lagi kau akan menyusul suamimu. Apa yang terjadi, saudara kekasih? 100 hari sesudah terjadi nubuatan itu, papa saya, dia katakan, sesudah itu, kau sudah terlalu tua. Papa saya begini, Yesus Tuhanku yang hidup. Dia beranjak, dari Yesus Tuhanku yang hidup, Yesus Tuhanku yang... Saya tidak pernah menyangka, saudara kekasih, papa saya yang anti Yesus tiba-tiba mulutnya mengeluarkan memuji Tuhan. Dia mengaku Tuhan, Yesus Tuhanku yang hidup sebanyak 3 kali, saudara. Saya di situ saya menangis meratap, mengucap syukur keajaiban Tuhan terjadi bagi papa saya. Langsung Roh Kudus itu katakan lewat hamba Tuhan, katakan, Astuti, jika papa mau aku ambil, kau jangan meratap. Tiba-tiba mama saya keluar dari kamar, dia mau ambil mama saya, dan katakan, tidak lama lagi kau menyusul manusia ini. Sesudah itu saudara, saya memuji Tuhan. Papa saya puji Tuhan, dia berubah total. Tetapi pada waktu dia tidak dibaptis, saudara, ya, dia belum dibaptis. 100 hari kemudian, saya mimpi dalam penglihatan papa saya ditabrak dengan 2 pemuda, saudara. 2 pemuda, darah muncrat di sini, dan dia ditandu. Saya katakan, papa, saya mimpi papa ditombak orang, papa, dengan muncrat darah. Apa dia katakan? Haleluya, puji Tuhan. 100 hari sesudah mimpi saya, Tuhan datangkan pelayanan dari orang Papua, anggota dewan saya, Tuhan pakai, saya layani dia, saya konseling dia. Tiba-tiba papa saya keluar, saya tidak melihat, karena setiap anggota keluarga saya yang keluar dari rumah saya pasti doakan. Dan Tuhan Yesus jaga keluarga saya semua, termasuk papa saya, doakan dari kutuk maut dan kecelakaan Bapak di dalam nama saya, selalu begitu doakan. Tapi waktu keluar papa saya tidak lihat, tidak sempat saya doakan. Tak lama begitu, 1 jam kemudian sudah dengar kabar, Ibu Cek, Opa ditabrak motor dengan 2 pemuda. Jadi setelah selesai pelayanan konseling dengan orang Papua ini, saya langsung berdoa, terpuji namamu Yesus. Terpuji, saya cuma ucapan syukur. Kau yang memberi, kau yang mengambil, terpujilah namamu Yesus. Kenapa saya doa begitu? Papa saya tertancap di motor, terseret 10 meter. Sesudah itu dia dibawa di rumah sakit, saya sudah lihat dia koma. Saya yakin papa saya diselamatkan, walaupun dia belum sempat dibaptis. Karena lewat pengakuan imannya, saya yakin dan percaya, papa saya sudah diselamatkan. Sesudah papa saya meninggal, saudara, malam harinya saya ikut ritual. Nah, saudara, saya sudah pelayan Tuhan ini. Roh lupa dan pada waktu itu juga saya dalam keadaan hamil. Tahun 2000 ya. Saya dalam keadaan hamil. Hamil 7 bulan. Papa saya meninggal, saking sukacitanya saya, saudara, papa saya meninggal diselamatkan sama Yesus. Karena malamnya anak saya katakan, Mami, saya mimpi, Opa datang. Dia katakan apa sayang? Dia katakan, Jane, kalau bukan papi mamimu yang mengabarkan nama Yesus, Opa tidak masuk surga bersama Yesus sekarang, Jane. Saya lihat itu Mami Opa senang dengan Tuhan Yesus, dengan adik-adik saya yang sudah pergi, dengan adiknya yang 2 dia lihat. Karena anak saya itu setelah pelepasan, dia dapat karunia penglihatan. Sesudah itu saudara kekasih, karena masih berapa hari meninggalnya papa saya ikut ritual takziah
Kalau orang sini kan bilang taksia, entahkah kalau dia bilang tahlilan kah apa ya. Kalau laki-laki yang meninggal, 2 kambing yang dipotong. Jadi aku ikut makan. Karena saya pikir saya kan tidak mengimani. Saya tidak tahu. Saya lupa diri, roh lupa diri itu masuk. Bahkan lagi saudara, ya, saya sudah pelayan Tuhan. Karena roh lupa diri masuk sama saya ya. Saya ikut bangun mesbah. Mesbah dalam arti kata, saya bangunkan kuburan papa saya. Saya buatkan kuburan yang paling bagus. Saya pikir kasihan papa saya sudah selamat dan saya buatkan kuburan yang bagus sekali. Padahal tahu saudara, itu celah besar di mata Tuhan Yesus. Ya, saya dibentuk Tuhan lewat adat istiadat sampai kuburan. Jadi pada waktu kehamilan saya sudah makan itu makanan Baal itu, kambing itu, taksia itu saya hadiri. Apa yang terjadi saudara? Anak saya sudah tidak bernyawa. Tidak goyang. Saya pergi ke rumah sakit, ke dokter dulu, periksa, dia bilang, ibu kalau mau periksa besok, datang, padahal dia sudah tahu, sudah gawat di dalam ini. Pas saya mau datang, sebelum ketemu dokter, siangnya anak itu sudah lahir. Saya berdoa dengan air, Tuhan ubahkan air ini jadi darah-Mu Yesus. Saya minum, sehingga saya dapat melahirkan dengan baik. Saya minum, di tengah mobil, anak saya keluar di sarung, kok ini anak lahir tidak punya suara. Saya pikir nanti di rumah sakit dan ditepuk pantatnya bisa. Ya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Anak saya sudah meninggal 3, hampir saya mati minum jenazah anak saya. Dokter sudah kasih kode, sudah 3 hari nggak ada. Jadi sudah itu saat itu saya merenung, Tuhan sudah 3 anak saya kau ambil. Apa dosa saya Tuhan? Padahal saya sudah melayani Engkau. Saya tidak tahu bahwa saya melakukan Baal ini, saya tidak tahu celah saya di situ. Saya pikir saya kan iman cuma hadir dan membangun. Banyak orang Kristen begitu, tidak paham. Tapi karena saya dibentuk Tuhan, saya ditegur. Pada waktu anak sudah lahir, sudah meninggal, sudah dikubur, saudara, anak yang ketiga sudah meninggal, datanglah kembali hamba Tuhan itu, Ibu Nana itu. Pada saat itu, disitulah terungkap. Saya kan berdoa, saya bilang, Tuhan ungkapkan apa dosa saya, Yesus. Kutuk apa yang aku sudah lakukan, Yesus. Ampuni saya, Yesus. Perlihatkan Tuhan. Aku tidak paham apa yang terjadi. Saya melahirkan ini, anak saya kok meninggal lagi sampai yang ketiga. Pada waktu itu saudara, hamba Tuhan itu datanglah. Tidak lama saya berdoa, 3 hari sudah saya berdoa begitu. Datang hamba Tuhan. Pas sudah datang hamba Tuhan, saya ditegur. Saya malu, saya dipermalukan, saya ditegur baik-baik. Saya jatuh pada waktu itu. Hamba Tuhan itu bernubuat. Kau telah membuat Baal besar di hadapanku. Kau sudah melakukan celah besar di hadapanku. Kau melakukan hal itu, anak pertamamu aku ambil. Wih, gemetar sekali saya. Sekali lagi kau bikin Baal Astuti, anak yang pertamamu yang masih hidup, aku ambil hidup. Wih, saya menangis, saya meratap, saya minta ampun. Malunya saudara, saya seorang pelayan Tuhan. Sudah kenal kebenaran. Tapi toh juga jatuh dalam. Karena celah itu saja. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita sudah anak Tuhan, sudah melayani. Jaga itu kekudusan. Bahwa di dalam ikut ritual-ritual roh arwah orang mati. Jangan sekali-sekali kita ikuti. Itu celah besar di mata Bapa. Bahkan kita pergi ke kubur. Saya kalau ke kubur saudara, waktu papa saya meninggal, pada waktu saya dapat teguran, ya, ada orang meninggal lagi, ya. Saya cuma 1 kali untuk datang saya menguburkan. Keduanya saya tidak akan. Apalagi membangun. Saya takut karena saya sudah dapat teguran. Tetapi sekarang saudara, banyak anak Tuhan dianggap biasa itu yang pergi persiram bunga per tahun setiap Natal. Padahal itu celah besar. Jangan, karena ulah kita seperti itu, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ingat, saya dibentuk Tuhan dengan cara begini. Sampai yang sekecil-kecilnya saya paham. Karena saya merasakan dulu yang dipukul dulu baru saya paham. Saya dipukul dulu baru saya mengerti. Oh, ini yang Tuhan marah. Karena saya tidak paham. Ya, Tuhan kata, saya bentuk kau, nanti kau beritakan semua pada semua anak-anak manusia di dunia. Jadi pada waktu itu saudara, papa saya sudah meninggal, saya sudah minta ampun, saya cuma memuji. Saya tidak pernah lagi berani minta, Tuhan kasih lagi saya seorang baby. Tidak saudara, saya cuma memuji Tuhan saja. Saya cuma bermasmur, tidak layak saya meminta Tuhan. Saya karena saya malu sekali, saya cuma minta pengampunan. Ampuni saya Bapak, ampuni, pengampunan dan pujian. Kalau mau minta ini kirikan saya tidak mau. Saya orang berdosa, Tuhan ampuni saya.
Tidak layak saya meminta Yesus. Karena aku orang sudah bebal. Saya sudah melayani Engkau Bapa. Saya melakukan celah yang saya tidak sadari Yesus. Ampuni saya Yesus. Saya cuma memuji-muji Tuhan. 6 bulan kemudian Tuhan memberikan saya lagi benih yang baru. Saya dihina lagi dan keluarga saya. Kau hamil lagi, bukan lagi, nanti kau ikut mati. Saya dikutuk lagi dengan orang. Tapi orang yang kutuk saya, dia duluan mati. Saya bilang tidak mungkin. Kemarin saya kena kutuk karena saya melakukan celah. Tetapi kalau saya melakukan yang kebenar, tidak mungkin Tuhan memberikan saya celah. Dia pasti berikan yang terbaik. Saya pegang. Jadi 9 tahun saudara kekasih, anak saya ini lahir. Anak yang pertama saya tahun 92, anak yang kedua saya 2001. Jadi pada proses kehamilan saya berdoa dan memuji terus Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus perlihatkan anak saya kalau memang kau berikan kehidupan. Saya lihat anak saya lari-lari di pematang sawah, rambutnya gondrong kayak orang barat. Ih, cakep sekali ini anak lagi. Pas begitu memang mukanya. Jadi pada waktu itu saudara kekasih, saya melahirkan proses kehamilan saya pada waktu itu, sambil saya melayani lagi. Saya minta ampun terus terjadi kehamilan. Tuhan, pulihkan saya dengan kelahiran anak ini. Pulihkan saya Tuhan Yesus. Nah sesudah itu saudara kekasih, kembali lagi saudara. Saya dalam keadaan koma dan gawat. Disitulah saya koma 3 hari saudara. Yang pertama saya koma 6 hari waktu lahirkan anak yang ketiga. Ini anak yang kelima saya koma 3 hari saudara. Begitulah masalahnya, saya tak salah makan lagi, keracunan kehamilan lagi. Pas sudahnya itu saudara, sebelum saya meminta Tuhan, dokter, saya mau berdoa dulu, Tuhan Yesus jangan cabut nyawaku. Sebelum saya melihat anakku beranak cucu, dan saya melayani Engkau sampai ujung bumi. Saya memuji Tuhan terus sampai anak itu lahir. Dokter sampai katakan, Ibu puji siapa? Saya puji Tuhan Yesusku dokter. Kebetulan yang lahirkan saya dokter anestesi itu orang Muslim. Dia senang dengan itu pujian. Pas tidak lama saya selesai operasi, saudara kekasih, lahir anak selamat. Tiba-tiba saya siuman, anak selamat ya. Tiba-tiba saudara kekasih, saya tanya suami saya, Papi, sekarang sudah pukul berapa? Dia katakan, pukul 7, Mami. Sekarang saya tidak lihat jam. Masa Mami tidak? Jangankan jam, Papi. Papi pun saya tidak lihat. Saya mengalami kebutaan, saudara. Saya tidak pernah menyangka saya mengalami kebutaan. Mata saya melihat tapi tidak lihat apa-apa. Pada waktu saya mengalami kebutaan, saudara, saya langsung koma. Pada waktu saya koma, di situ Tuhan proses saya. Dia bawa saya ke pelatarannya. Di situ Tuhan berkarya. Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada malaikat penjaga 2, saudara. Malaikat yang menjaga saya 2. Pada waktu roh saya terangkat, saudara, saya sudah dalam keadaan koma, saya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Jadi saya dibawa, saudara. Bahwa di sorga itu, saudara, itu lantainya betul-betul emas murni. Itu emas murni, saking murninya dia sampai bening, saudara. Bahwa di dalam sorga itu ada kehidupan. Karena saya disambut dengan pohon-pohon menyanyi. Di sorga itu ada puji-pujian penyembahan. Semua puji-pujian persis orkestra, saudara. Saya langsung cari papa saya. Kalau saya bilang, kalau saya dapat papa saya tidak mau pulang. Karena saya sayang sekali papaku. Tetapi pada waktu itu saya punya pikiran 2, saudara. Saya punya pikiran 2. Saya ingat di bumi dan saya sementara di sorga juga. Jadi saya dibawa dengan malaikat. Malaikat itu bersayap ya, saudara. Dia besar badannya, dia bersayap. Jadi saya ini kayak orang kampung masuk kota. Saya jalan, saudara, saya jalan. Di situ saya lihat orang pujian. Bagus sekali dia punya musik. Ya. Tiba-tiba saya jalan. Saya diperlihatkan sebelah kiri bahwa di neraka itu, saudara, itu lautan api, bukan air panas, tetapi lautan api, saudara. Jangan coba-coba. Ngerinya lah kalau kita masuk ke dalam. Ya. Karena saya lihat itu kepala naik pecah, turun lagi. Kepala naik pecah, itu tengkorak naik, utuh lagi. Naik, itu dengan getar, betul itu ya Pak. Saya dikasih lihat langsung. Dan tiba-tibanya saya diperlihatkan seorang hamba Tuhan 6 berdiri di atas. Setiap saya berbicara itu ada jawabannya. Saya kaget. Kenapa ini lautan api? Di situ api sudah mau naik bakar dia. Dia ada di atas itu. Saya katakan, ini pendeta ini 6 orang. Dia pakai stola begini berjubah ya. Saya katakan, itu siapa? Suara itu katakan, itu adalah orang-orang yang melayani aku selama di dunia, anakku. Tetapi dia tidak layak di mataku, anakku.
Saya tanya terus, itu terus jawaban 3 kali. Jadi pada waktu saya jauh, saya berpikir, dia dosa apa Tuhan? Sedangkan dia hamba Tuhan. Saya langsung dikasih lihat kayak film, bahwa hamba Tuhan itu ada sebagian mati dengan roh persunduhan, sinar roh, dan paling banyak yang memberkati. Hati-hati saudara, hamba-hamba Tuhan hati-hati memberkati orang yang cerah hidup. Karena di hadapan Tuhan hanya maut yang memisahkannya, bukan cerah hidup. Karena banyak kejadian. Dan ada juga pernah saya lihat hamba Tuhan, dia diberkati dengan cerai, dia memberkati orang cerai hidup, bukan cerai mati. Saya diperlihatkan itu kayak film dengan dia punya dosa. Karena pikiran saya, Tuhan tahu pikiranku. Bilang, saya baru mau bertanya apa dosanya, langsung jalan itu. Begitu kejamnya ini orang. Pantas Tuhan Yesus bilang kau tidak layak. Saya langsung bilang, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya langsung ingat saya punya diri, ampuni saya Bapa. Saya orang berdosa. Saya jalan lagi. Saya masih mau dibawa terus. Tapi saya ingat di dunia juga, saya ingat anak saya juga ingat suami saya. Jadi dua bercabang saya punya pikiran saudara. Sesudah itu saudara, saya jalan-jalan, dia masih mau bawa tempat yang bagus sekali, tapi saya tiba-tiba, Tuhan juga tahu punya perasaan, saya bilang, saya mau pulang. Tiba-tiba ada satu kaki, dua kaki begini berdiri, ya, itu kaki menyala. Saya bilang, langsung saya tahu ini kaki Tuhan. Tiba-tiba saya datang, saya pergi memeluk kaki itu. Saya bilang, ini kaki Tuhan Yesus ini. Tapi mata saya tidak sanggup melihat sampai ke atas. Lutut paha ke atas saya tidak sanggup. Saya cuma pegang sampai lututnya dan saya tertimpuk. Saya peluk itu seakan-akan seorang anak yang rindu sama papanya. Saya katakan, saya tunduk dan menangis. Air mata saya menetes 3. Saya lihat itu 3 tetes air mata saya. Saya bilang, Bapa, pulangkan saya, Bapa. Pulangkan saya, Bapa. Saya meratap. Masih banyak orang belum mengenal nama Bapa. Pulangkan saya, Bapa. Saya merengek di hadapan Tuhan. Pulangkan saya, Bapa. Masih banyak orang belum mengenal nama Bapa. Cuma itu perkataan saya sama Tuhan, saudara. Suara itu katakan, pulangkan dia. Dia itu menggelegar lagi seperti suara yang pertama saya pernah mengenal Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian, saudara, roh saya itu diturunkan kembali. Saya mulai sadar kembali, saudara. Saya sadar, saya lupa, saya belum kenal siapa karena saya punya pemikiran habis di atas kan. Lama kembali normal, saudara. Sesudah itu, saudara, ada suster katakan, ibu cek babynya selamat. Yang selamat, baby, karena saya sudah keseringan meninggal baby, jadi saya kurang percaya, adakah baby saya? Iya, diperlihat ini nyong mandi. Dalam putih. Terima kasih Yesus. Puji namamu Yesus. Hanya pujian terus saya berikan. Pujian terus. Karena waktu teguran itu saya selalu minta ampun sama Tuhan. Takut saya meminta, saya cuma memuji Tuhan. Sudah suami saya kata, kamu tadi koma, kamu saya ceritakan tadi kamu begini. Oh iya papi. Saya ceritakan juga penglihatan saya. Dan pada tahun 2001, Tuhan pakai saya terus melayani. Melayani. Banyak orang-orang seberang yang diselamatkan. Karena itu visi misi saya, saudara. Untuk orang-orang yang seberang yang belum mengenal Yesus. Hatiku hancur jika orang-orang seberang tidak mengenal Yesus. Celakalah, saudara. Jadi, saudara, pada waktu tahun 2008, mama saya ini, tinggal mama saya kan, mama saya ini, dia panggil saya, saudara. Dia katakan, Tut, kau jangan pulang terlalu lama. Karena kalau kau pulang terlalu lama, saya takut, Tut. Saya tidak takut, kenapa, Ma? Saya takut, Tut. Ada orang gondrong baru-baru sama mama. Maksudnya mama bilang apa? Ini baru-baru belum panas tempat duduknya, Tuti. Orang gondrong datang. Itu suara Tuhan kata, aku yang datang. Akulah dia. Saya langsung pergi ambil foto yang pernah Tuhan Yesus berikan sama saya. Saya ambil itu foto, saya bilang, Mama, bukan itu nih, Yesusmu itu yang datang, yang gondrong itu.
Mama, saya langsung pegang paha mama, saya bersimpuh. Mama, Yesus bilang apa, Ma? Yesus itu bilang sama saya cubit saya punya diri, saudara. Apa saya penglihatan ini atau mimpi? Atau memang nyata? Ini nyata langsung mama saya komunikasi dengan Yesus ini. Komunikasi langsung. Nah, ini belum panas tempat duduknya, nak. Orang gondrong, Yesus gondrong itu datang. Saya, mama, semua kita mau mati, mama. Kalau Yesus yang datang, mama terima Yesus, ma. Hanya lewat Yesus, mama masuk surga. Papa sudah masuk surga, mama. Saya pikir mama saya menolak. Puji Tuhan, apa dia katakan, saudara? Dia katakan, mulai malam hari ini, saat ini, setiap saya mau tidur, doakan saya Yesus. Nah, saya menangis sepeluk mama saya. Terima kasih Yesus. Tidak sia-sia saya berdoa untuknya, Bapak. Terima kasih, kau genapi janjimu, Tuhan. Pada waktu itu, saudara, 3 bulan Tuhan pakai saya injili dia, saudara. Saya injili dia. Bahkan pernah, saudara, saya masuk ke dalam kamar. Saya lupa doakan, karena saya terlalu lelah. Dia ketuk pintu saya. Tut, kamu belum doakan mama. Oh, mama, ampun saya, Tuhan Yesus. Iya, mak, saya doakan. 3 hari kemudian mamaku sakit. Mamaku jatuh sakit, saudara. Mamaku jatuh sakit. Dia langsung pergi, dibawa ke rumah sakit. 1 minggu di rumah sakit. Saya terus doakan mama. Selalu, mama, jangan lepas panggil Yesus ya, mama. Mama saya bilang, iya, nah, iya. Pas sudah ditolak dari rumah sakit, dia sudah mulai tidak terlalu bisa ngomong. Itu kakak-kakak saya, keluarga saya bilang, mak, sahadat ki mak. Karena kalau muslim kan bilang sahadat ya, pengantar anunya untuk menuju jalan yang ukuran dia jalan yang lurus. Jadi saya bilang, ma, panggil Yesus, ma. Jadi ini pro kontra ini. Ma, ikut Yesus, ma, panggil Yesus, mama. Satu lagi bilang, ma, sahadat. Tiba-tiba dia panas dengan saya suruh panggil Yesus. Kakakku kasih gini, saya, jangan, tuh bukan bagiannya mama bahasa itu. Sampai dibawa pulang ke rumah pun di tempat tidur, tetap saya bilang Yesus, mama, tetap lagi kakak, jangan lagi kau bilang begitu. Itu suara Tuhan kata, astuti kau masuk ke dalam kamar, pukul 1 tepat aku mengambil ibumu. Jadi saya dengar itu suara sebelah kanan saya. Ya Tuhan, ya saya datang di dalam kamar, saya doa ratapan, saya mengamuk, saya meraung meratap, bukan saya meraung karena kesedihan, tapi saya meminta Yesus selamatkan mama saya, karena ini finishing terakhir orang kalau mau meninggal, yang terakhirnya yang itu menentukan kita masuk keselamatan. Sekalinya saya berdoa, Bapak selamatkan mamaku, jangan Yesus, jangan jauhkan dari tempat yang maut, Bapak, berikan dia tempat yang kekal. Terima dia, Yesus, terima dia, selalu dia sudah mau mengikut Engkau, Yesus. Jadi saya tahu karena 7 hari itu, saudara, rumah kami hujan, daerah rumah saya dulu banjir. Jadi saya bilang, ini secara logika, kalau mamaku diambil, Tuhan pasti kubur ini pasti tergenang mama saya. Apa saya bilang? Saya bilang, Tuhan Yesus, keringkan kuburnya mamaku, Bapak. Saya tidak mau mamaku tergenang. Kalau memang kau yang ambil Yesus, keringkan, saya mau lihat Yesus. Karena kau bilang pukul 1. Saya mau Bapak keringkan karena kau pembuat mujizat. Elia juga minta tidak turun hujan, juga kau berikan. Saya minta Yesus. Berikan juga saya seperti Elia, Bapak. Saya berteriak, saya menangis. Saya tidak mau mama saya tergenang, Bapak. Puji Tuhan, saya diketuk pintu saya. Anak saya bilang, mami, Oma sudah pergi. Saya langsung lihat jam, bukan saya lihat siapa. Saya puji Tuhan. Saya lihat pukul 1 tepat. Saya langsung bilang, terima kasih Yesus, terima kasih. Mamaku kok ambil tepat keputusan. Jadi pada waktu itu, saudara, saya puji-pujian, saya tidak mau lagi ada Baal yang terjadi ritual-ritual kayak papa saya kemarin. Saya kasih tahu, jangan ada ritual orang mati di sini. Kau boleh kuburkan secara Islamia, tetapi saya yakin dan percaya rohnya sudah diangkat dan dibenarkan sama Bapakku di surga. Jadi mereka kuburkan secara ini, tapi tidak ada ritual-ritual lagi. Saya tidak pergi ke kuburan, enggak. Saya bilang, saya cuma pergi menguburkan saja, tetapi untuk membangunkan dia kuburannya, untuk bangun kuburan baru, saya tidak akan. Saya pergi kuburkan. Sesudah untuk mau potong kambing lagi, ikut tasnya tidak ada di rumah kami. Jadi pada waktu itu, saudara, saya disumpah dengan keluarga. Kau tidak buat kesan, tidak. Bukan itu lagi, karena saya sudah ditegur sama Tuhan Yesusku. Kalau kau yang mau lakukan di rumah sana, di daerah sana, jangan di rumah kami. Saya tidak mau jadi rumah kutuk rumah saya, karena rumah saya ini sudah jadi rumah mesbah doa. Saya bilang, saya tidak mau kutuk datang lagi di rumah saya. Saya bilang, karena saya takut sama Yesusku. Saya sudah ditegur sama Yesus. Saya berani bilang sama mereka.
Jadi mereka mungkin bilang saya orang yang pembangkang, saya tidak peduli, mereka bilang penting saya taat sama Yesusku, saudara. Sesudah itu saudara, sudah dikuburlah mamaku, tidak lama kemudian anakku mimpi lagi ya saudara, karena kemarin waktu papaku meninggal, papaku yang datang sama anak saya. Ini dua-dua datang papa mamaku sama anakku Jen. Langsung dia berdua ini kesaksian orang mati loh saudara. Ya, dia katakan begini, Jen, sekarang kita sudah bertemu opa oma. Kalau bukan papi mamimu mengabarkan kabar Yesus, kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Sekarang kita sudah dengan Tuhan Yesus. Jen. Anakku dapat penglihatan, dia lihat main-main. Papaku berjalan semua di sana dengan keadaan yang enak di surga sama mamaku dan anak-anak saya yang sudah meninggal. Pada waktu itu saudara, iblis tidak tinggal diam saudara, ya. Iblis tidak tinggal diam. Itu roh nenek moyang saya menyerang saya dalam bentuk apa? 13 lembar spray saya saudara. Satu hari spray saya penuh dengan semut merah. Saya minta pelepasan pada waktu itu dengan pendeta Denny Gosal dari Glow. Ulat-ulat itu datang bermunculan di sini. Sampai di pipi saya itu sampai 70 ulat yang datang dalam satu hari. Saya kasih keluar dengan minyak roh. Tapi puji Tuhan, lewat kuasa nama Yesus, saya dipulihkan semua dengan 13 lembar spray dan 13 hari itu dia menyerang saya. Tapi dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, terjadi pemulihan dalam kamar saya. Tidak datang lagi itu semua. Jadi pada waktu itu saudara, saya sudah bersuka cita bahwa papa mama saya sudah diselamatkan. Dan sesudah itu saya masih lagi doakan terus orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya injili terus orang-orang yang belum mengenal Yesus. Pada siapa saya bertemu, pasti Tuhan izinkan saya untuk berkata-kata, menyebut, memanggil nama Yesus agar mereka mengenal nama Yesus. Dan baru-baru kali ini saudara, kemarin kejadian 2020 waktu Natal, kakak saya, saya injili dia. Saya injili, kamu harus ikut Yesus. Hanya lewat Yesus ada keselamatan. Hanya lewat Yesus ada jalan ke sorga. Dia datang Natal di rumah saya, saudara. Dia lihat foto besar di dalam kamar saya. Dia kata, Tuhan Yesusmu besar sekali ya. Saya, iya. Kalau kamu mau selamat, kau harus ikut itu. Saya tidak mengkristenkan kamu, tapi dia menyelamatkan kau nanti, Ermin. Pulang dari rumahnya, saudara. Ini dalam keadaan Natal. Maghrib dia pulang ke rumahnya, karena rumah saya jauh dari rumahnya 4 kilo. Dia jatuh pada saat mau sembahyang, tiba-tiba tidak sadarkan diri, saudara. Dia hampir meninggal, saudara. Sebelum dia mau meninggal pada waktu dia bilang, katakan, tolong panggilkan adik saya yang namanya Tuti. Jadi saya masih ada tamu banyak di rumah. Saya dipanggil, bilang, kamu yang harus tolong kakakmu, sudah banyak orang berkumpul. Kalau orang sini bilang sudah saratul maut ya, kalau orang Makassar sudah saratul maut, napasnya sudah sampai di leher. Dia sudah panggilkan semua anak-anaknya, kasih ada dukun 4 situ yang doa-doakan dia. Tiba-tiba saya naik Grab, motor kena saya datang jam 12, itu suara lagi katakan, Astuti, aku ambil saudaramu 15 menit lagi untuk kemuliaan namaku. Saya bilang, Tuhan Yesus, jangan Tuhan, kasihani dia, izinkan dia bersaksi dulu Bapak. Masih banyak anaknya Tuhan yang membutuhkan kasih sayang ibunya. Jadi saya lari terus, itu saya menangis di jalanan, itu tukang Grab pada bilang, kenapa ibu? Saya cepat deng, kakakku mau diambil Tuhan. Saya tidak pandang lagi saudara kekasih, ada dukun, ada berapa di situ yang membaca-baca dupa. Saya langsung datang di kakakku, saya doa meratap. Saya meratap di depan Tuhan. Bapak jangan cabut nyawanya Bapak. Berikan roh kebangkitan bagi kakakku Yesus. Seperti Engkau berikan kebangkitan bagiku Yesus. Tolong kakakku Yesus. Tolong dia Bapak. Saya meratap dan menangis saudara. Pada waktu itu saya ambil tangannya. Doa penyerahan saya bilang, Min, kamu mau selamat. Panggil Yesus. Cuma doa sederhana, saudara. Sang Yesus, terima aku. Ikut saya, Min. Terima aku. Ampuni saya, Yesus. Masukkan saya dalam kerajaan surga-Mu. Aku percaya Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Cuma itu, saudara. Saya ajarkan dia doa. Jadi saya pikir, Tuhan mau ambil syukur, tidak diambil juga. Puji Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kakakku pasti terima Yesus, dia akan masuk surga sekalipun dia tidak dibaptis. Karena pada waktu itu, saudara, saya meminta sama Tuhan Yesus, papa mamaku kau tidak baptis, selamatkan dia Tuhan. Itu suara Tuhan katakan, dia bagaikan orang yang jahat samping kiri kanan. Di saat dia mengaku,
Yesus ingatlah akan aku. Yesus kata, saat ini pula kau bersama aku di Firdaus. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya, saudara. Diselamatkan Tuhan. Pada waktu itu, saudara, kakak saya masih dalam taratul maut. Saya minta air dan tolong kasih air hangat. Saya berdoa, Tuhan Yesus, rubah air ini menjadi darah-Mu, Yesus. Roh maut tidak bisa menjamah kakak saya. Dalam nama Yesus, Bapak Engkau jamah, Tuhan. Air ini punya urapan, Bapak. Jadi saya kasih minum kakak saya, puji Tuhan. Pada saat berapa detik saja dia langsung duduk dan dia bangun bangkit berdiri. Di muka dukun-dukun itu terperangah. Dia katakan langsung, haleluya. Puji Tuhan, kalau bukan Tuhan Yesus saya tidak bisa begini. Langsung dia bersaksi secara spontanitas. Saya langsung meratap. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan sekarang saudara, dia dan keluarga dan suaminya dalam proses untuk masuk kemuliaan Tuhan. Itulah saudara kekasih. Tuhan Yesus bagaimana membentuk saya dari orang seberang yang tidak pernah mengenal siapa Allah Yesus. Kami dari orang kegelapan. Saya sudah mengkafirkan, menajiskan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada saya. Yang dia bentuk saya dari orang Kristen yang bebal sampai jadi orang Kristen yang mengerti akan firman. Saya masih berusaha terus, mengejar terus namanya ketulusan sampai kami pulang ke rumah Bapa. Itulah saudara kekasih, kesaksian saya yang saya berikan pada malam hari ini untuk saudara-saudara semua. Sehingga lewat kesaksian saya, banyak jiwa datang, bertobat dan mengaku Yesus itu Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin.